bermodalkan pengalaman lah kita banyak mengambil pelajaran hingga bisa sukses ke depannya insyaallah. 5, 4, 3, 2, 1, go, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Harmanda Family bersama seputar kita Bung Irwandi. Wah, Pagi, siang, sore dimanapun dari kalian yang sedang menonton. baik. Bagaimana kabar Bung Irwandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada podcast kali ini tentunya banyak hikmah serta makna yang bisa kita ambil di video ini. Mau tahu bagaimana keseruannya? Dengar sampai habis ya. Jangan di skip. Oke. Sebelum jauh berbincang, ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang mana kadang sudah kenal belum tentu disayang. Bung Irwandi. Nama asli Irwandi. Tempat tanggal lahir Sigli 15 April tahun 2000. Umur 20 tahun. Alamat Tebing Mecat, Kabupaten Pidi, Kecamatan Pidi. Status sekarang mahasiswa. Ini mahasiswa aktif, Bang? Aktif sekali. Aktifnya dalam jaringan sekarang. Wow. Riwayat pendidikan jenjang pertama SD Negeri 2 Tebing. Jenjang kedua SMP Negeri 2 Sigli. Jenjang ketiga SMA Negeri 1 Sigli. Dan sekarang sedang menempuh di jenjang pendidikan S1 di jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Untuk riwayat organisasi, yang pertama anggota OSIS SMA Negeri 1 Sigli tahun 2017. Yang kedua anggota KAPMI PD tahun 2017. Yang ketiga anggota IOSKAPI tahun 2017. Yang keempat ketua bidang kesenian HMP MD UIN 2019 sampai 2020. Yang kelima ketua bidang hubungan eksternal KAMI UIN 2019 sampai 2020. Yang keenam anggota Fokus Gampi Banda Aceh. Yang ketujuh anggota HMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk prestasi saat ini Bung Irwandi sudah mendapatkan berbagai prestasi. Yang pertama juara 1 nasyid se-Aceh. Yang kedua Agam Inteligensia Duta Wisata Kabupaten Pidi tahun 2019. Yang ketiga top 10 Duta Genre Provinsi Aceh. Wow, beri tepuk tangan yang meriah buat Bung Irwandi. Sangat luar biasa ya Bung Irwandi. Sangat luar biasa. Di masa yang muda ini Anda sudah banyak meraih prestasi. Ya pastinya bisa membanggakan kedua orang tua, teman-teman di sekitar, bahkan orang-orang di luar mungkin kagum dengan Anda. Sepertinya. Baik. Jadi nih, ngomong-ngomong masalah milenial nih Bung Irwandi. Iya. Apa sih makna tersendiri bagi Bung Irwandi itu pemuda milenial? Jawab sekarang? Ya. Iya, langsung. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Oke, lovers. Oh boleh. Jadi, menurut saya pemuda milenial sekarang adalah pemuda yang mempunyai kreativitas yang tinggi, inspiratif, dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa kedepannya mereka akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Dengan keyakinan yang kuat pasti mereka akan bisa menghadapi itu semua. Yang penting punya kreativitas dan selalu berpikir jernih tentang kehidupan di masa yang akan datang. Baik. Sempurna itu kah? Tidak sempurna juga, banyak proses-proses juga. Iya benar. Nah, melihat keadaan sekarang Bung Irwandi, di mana di zaman milenial 4.0
atau di zaman 4.0, banyak sekali pemuda milenial ini sudah terikat dengan pastinya lifestyle, gaya hidup, bahkan teknologi, serta internet. Hal itu pasti tidak bisa lepas dari yang namanya pemuda milenial. Entah itu dia membawa ke arah yang positif, entah itu dia membawa ke hal negatif. Menurut Bung Irwandi nih, gimana sih lifestyle yang bagus untuk pemuda milenial atau gaya hidup yang ya bisa dibilang tidak negatif tapi seimbang dengan positif? Baik, jadi berbicara tentang lifestyle di remaja-remaja ataupun pemuda sekarang, yang perlu kita ingat bahwa lifestyle itu harus kita bukan di nomor dua kan juga sih, tapi harus kita kesampingkan dulu. Untuk pemuda sekarang, remaja sekarang, utamakanlah yang pertama life skill. Life skill itu harus banget berada pada pemuda sekarang atau remaja sekarang. Nah, kenapa? Karena dengan mempunyai life skill, untuk kedepannya ketika kita siap dalam, kalau kita katakan 2025 hingga 2035, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi. Apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi merupakan di mana pemuda produktif, remaja produktif lebih banyak daripada remaja yang tidak produktif. Nah, untuk menghadapi bonus demografi ke depannya, dari sekarang kita harus mempersiapkan life skill itu agar melekat di tubuh kita. Ketika bonus demografi itu datang, kita sebagai remaja milenial, generasi ataupun agent of change, kita sudah siap dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Dengan apa? Dengan pembekalan life skill. Dan yang kedua, pemuda dan remaja sekarang harus mempunyai perencanaan di awal. Mengapa? Karena dengan perencanaan di awal mungkin akan lebih mempermudah mereka dalam menghadapi jalur-jalur kehidupan yang kedepannya. Kita mengatur rencana di awal agar bisa menuju sukses ke depannya, karena jalur koordinasi kita telah teratur dengan baik dan benar. Mungkin lifestyle itu bakal kita dapatkan ketika kita sudah sukses. Karena untuk apa banyak gaya sih? Gaya hidup harus kita terapkan seadanya aja. Tapi life skill itu, kemampuan kita harus kita asah lebih daripada gaya hidup. Gaya hidup yang harus kita pikirkan juga, gaya hidup yang sehat itu harus diperhatikan, karena apapun yang akan kita rencanakan itu bakal tertuai ataupun bakal terjalankan dengan gaya hidup yang sehat. Benar. Nah, jadi kawan-kawan, bagi pendengar setia podcast Harmada Family, kita nggak usah mengedepankan lifestyle kita atau gaya hidup. Karena apa? Semakin besar gaya hidup kita, belum tentu kita bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Yang mana artinya ke depan itu bukan lifestyle yang dibutuhkan, akan tetapi life skill. Betul begitu Bung Irwandi? Iya, sangat betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, selain lifestyle, teknologi dan juga internet itu menjadi hal yang sangat signifikan nih bagi pemuda milenial. Bagaimana sih arah yang baik menggunakan teknologi serta internet itu untuk keseharian pemuda milenial yang pastinya bisa membawa perubahan untuk ke depan? Baik, mungkin ini sudah berbicara tentang teknologi internet kan. Sekarang maraknya milenial yang sudah mempunyai smartphone dan sudah menggunakan media sosial. Betul. Saja pasti ketayang di YouTube. Ya. Jangan lupa subscribe dulu akun Harmanda Family. Iya, terima kasih Bung Irwandi. Terima kasih juga. Ini kita berbicara tentang internet dan teknologi. Mungkin remaja sekarang yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berdiri di netralisirnya, internet itu sangat penting bagi orang yang mempunyai life skill. Iya. Nah, untuk apa? Sekarang kalau kita bicara negatif tentang internet, bukan negatif seperti apa, tapi remaja atau pemuda kalau menyalahgunakan fungsi internet ini, kan itu baru kita bisa bilang negatif. Iya. Tapi
ketika kita lihat ke positifnya, sekarang pun Menpora, Menteri Olahraga ya, Menteri. Menpora telah menerapkan salah satu game online ke e-sport. E-sport. Itu dipertandingkan di Asian Games dan sebagainya. Mungkin pemuda-pemuda yang kreatif tadi yang mempunyai life skill yang kuat ataupun kemampuan dalam mengelola teknologi dan internet, sungguh mereka lah yang bisa mewakili Indonesia nanti ketika bisa bermain e-sport tersebut, karena life skill yang mereka punya. Itu di positifnya. Kalau berbicara negatifnya seperti itu, mungkin remaja yang salah menggunakan internet tersebut. Sekarang pun banyak wira-wira usaha seperti kafe, store, online shop seperti itu kan. Banyak yang memanfaatkan media sosial. Nah, itu yang betul. Bagaimana ketika pemasaran dilakukan di media sosial, mungkin banyak tereksplor keluar tentang bahan-bahan ataupun produk yang kita punya. Itulah life skill yang dipunyai oleh entrepreneurship di dalam wirausaha. Nah, ini tergantung kita saja bagaimana kita memakai internet dan smartphone itu dengan benar. Jika kita berada di arah yang benar, tentu smartphone, internet, teknologi tidak akan menyesatkan kita. Tapi ketika kita sudah berada di arah yang negatif, mungkin itulah salah satu penyebab kita menjadi rusak dan gagal dalam kehidupan karena salah menggunakan jaringan-jaringan internet ataupun teknologi yang sebagainya. Berarti selama ini tuh banyak pemuda milenial menggunakan internet, teknologi tergantung kepada individunya. Iya. Ada pemuda milenial yang menggunakannya untuk mendapatkan income di arah ke positif, seperti menjual barang-barang all shop, membuka store. Mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan income, penghasilan yang mana nanti bisa diinvestasikan ke depan. Ada juga yang menggunakannya itu untuk mendapatkan situs-situs yang bisa dibilang negatif. Gitu. Mungkin Indonesia pun sudah memblok tersebut. Iya, kita ada Kominfo ya. Ketawa nih paham kali ya. Dah. Jadi selain tidak terlepas dari lifestyle, teknologi dan internet dari pemuda milenial ini, pemuda milenial ini juga bisa menjadi agent of change. Iya. Nah, bagaimana menjadi agent of change yang baik? Karena bagaimanapun pemuda pastinya membawa pengaruh ke depan. Cuman itu dia tadi, pengaruh yang bagaimana yang bisa kita jadikan pedoman dan juga bisa diterapkan oleh masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi iya betul seperti Bang Yoga bilang tadi bahwa remaja generasi perubahan. Iya. Tetapi perubahan itu didasari dengan banyak hal yang harus diperhatikan oleh remaja. Tidak mungkin yang tidak mempunyai apa-apa menjadi agen perubahan. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika menjadi agen of change tersebut? Yang pertama ya seperti saya bilang tadi. Yang pertama, buatlah perencanaan dalam kehidupan. Aturlah perencanaan dengan serapi mungkin agar tersusun dengan jelas. Tetapi aturnya ke jalan yang positif, jangan yang negatif. Nah, yang kedua, ketika telah membuat perencanaan, maka ikuti perencanaan itu sesuai prosedurnya. Mungkin di perencanaan itu kita telah menulis beberapa hal macam untuk menuju jalan kesuksesan kita yang bisa membuat perubahan untuk ke depan. Setelah itu baru kemampuan yang kita punya kita asah, kemampuan yang kita punya untuk kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin basic kita bermacam-macam lah. Iya, pastinya. Nah, mungkin basic kita itulah, kemampuan kita itulah yang membawa kita ke arah perubahan. Jadi yakinlah pada diri sendiri bahwa kita bisa menghadapi era ini dan siap untuk menjadi agen perubahan. Ya, benar. Jadi pendukung daripada agen perubahan itu yaitu ada pada diri individu kita sendiri, kemana arah pemuda itu membawanya. Ketika dia memiliki soft skill yang bagus tapi dia tidak memanfaatkannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat kata tong kosong tapi nyaring bunyinya. Nah, begitu. Dan juga ketika dia mempunyai soft skill
tapi dia menggunakannya serta dia berbagi ilmu untuk yang di sekitarnya, dia mendapatkan income yang lebih besar. Bukan saja penghasilan, tapi juga friend dan kawan-kawan serta manfaat ke depannya bisa didapatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Betul begitu Bung Irwandi? Nah, para remaja dan pemuda sebagai generasi milenial harus mampu melihat kesempatan dan peluang dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kreatif dan berwirausaha. Jadi, potensi para pemuda sebagai generasi milenial sangat besar dan strategis, terlihat dalam ikut menyukseskan pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbicara tentang usaha nih, Bung Irwandi. Kalau kita melihat sekarang itu, bahkan ini sebagai Bung Irwandi ya, saya sempat melihat sosok Bung Irwandi ini sedang mengambil jenjang pendidikan S1, sedang juga berwirausaha, istilahnya sambil bekerja lah. Itu apa sih motivasi sehingga Bung Irwandi menyempatkan waktu sambil menambah wawasan dalam jenjang pendidikan S1, menyempatkan waktu untuk bekerja part time gitu. Baik, ini udah cerita tentang hidup, bukan tentang hidup, tapi buat motivasi ya? Buat kalian yang masih SMA yang akan menempuh pendidikan sarjana di universitas yang bakal kalian tuju. Iya. Mungkin ini berbicara pribadi ya. Dulu kita masih SMA pasti masih berani minta uang sama orang tua, ya kan? Iya, pasti. Pasti pulang minta uang, pergi sekolah minta uang, semuanya minta uang. Tapi cobalah kalau kalian sudah kuliah nanti, apalagi di luar. Misalkan kami yang keluar di Banda Aceh untuk kuliah, itu palingan dikirim uang, misalkan per minggu lah dikirim uang. Itu pasti nggak kekejar target. Misalkan ini uang ini membeli untuk 1 minggu, tapi bakal kehabisan dalam waktu sekitar nggak sampai seminggu lah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih berani minta sama orang tua lagi? Udah dikirim tapi habis. Iya. Nah, motivasi saya kemarin itu kan waktu abang lihat di jualan. Iya, bisa. Itu karena itulah faktornya, kita malu minta uang sama orang tua ketika kita sudah besar gini. Mungkin SMA masih berani, tapi kalau sudah kuliah sudah tidak berani lagi. Jadi untuk mengurangi beban orang tua, kemarin saya membuat perencanaan, bukan perencanaan, iya sih perencanaan, tapi pokoknya saya memilih bekerja sampingan sambil melanjutkan pendidikan. Jadi ketika kita telah bekerja, kita otomatis udahlah punya sedikit tambahan buat kita sendiri. Jadi itu bisa juga kita kumpulin, misalkan kita nggak suruh orang tua kirim uang lagi. Iya. Jadi intinya itulah, Bu, malu minta duit sama orang tua karena kita udah besar lah, bisa mandiri, belajarlah mandiri, karena sangat penting mandiri. Iya benar, mandiri dari sekarang ya. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Iya, kita harus belajar. Sambil belajar harus ada yang dipelajari lagi. Iya, benar-benar. Istilahnya kita belajar tanpa praktek ya nggak bisa gitu. Harus seimbang. Kata pepatah sambil menyelam minum air. Sambil pendidikan di luar kita memang dituntut untuk belajar untuk mandiri, masak sendiri, apalagi sendiri, semua sendiri. Nanti ketika sukses menikah baru nikah itu. Iya, udah cakep. Nah, ngomong-ngomong nih, setiap kesuksesan pasti kita melewati apa yang namanya kegagalan. Ada banyak orang yang sukses di luar sana, namun orang tak melihat bagaimana dia melalui jalannya. Orang tak melihat bagaimana kegagalan yang pernah dilalui oleh orang tersebut. Bagi Bung Irwandi sendiri, ada banyak prestasi yang setelah Bung Irwandi dapatkan. Pastinya ada keluh kesah yang orang pengen tahu dari sosok Irwandi, yang bagaimana nanti ke depan bisa jadi motivasi orang bangkit. Setelah jatuh orang pengen bangkit lagi gitu. Jadi mohon izin nih Bung Irwandi, mungkin Bung Irwandi bisa menceritakan sedikit cerita Bung Irwandi ketika merasa terpuruk dan bagaimana cara Bung Irwandi keluar dari zona terpuruk tersebut. Bisa dibilang pada saat Bung Irwandi jatuh, tapi Bung Irwandi bisa mengatasi dan bisa keluar dari zona yang jatuh tersebut. Tapi
Tunggu Bung Wandi. Ya. Setelah pesan-pesan berikut kita minum-minum dulu. Biar sambil have-have. Kita disponsori atau Iya, ini ini kali ini kami lagi di podcast di Polem Kopi ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Kota Sigli, tepatnya di PD, boleh nih mengunjungi salah satu kafe yang lagi hits, namanya Polem Kopi. Ini juga entrepreneurship sekali Iya. yang pemilik Polem ini. Bagi kalian yang berada di kawasan PD jangan lupa kunjungi Polem Kopi. Tepatnya di simpang Jalan Banda Aceh Medan, di dekat Jalan Baru. Kalau kita mau ke arah ke Medan dari Banda Aceh itu bertepat di sebelah kiri. Tapi ketika kita dari Medan ke Banda Aceh itu bertepat di sebelah kanan. Atau nanti langsung saja bisa ngecek di Google Maps, namanya Kedai Kopi Polem Kopi. Jangan lupa follow Instagram juga Polem Kopi. Oke, yuk kita minum dulu. Ini menyediakan berbagai macam menu juga, ada yang spesial susu kurma. Iya. Susu kurma. Di sini juga ada susu kurma, ada minuman kafe, yaitu kopi karamel, dan berbagai macam seperti makanan dimsum, makanan lontong juga ada ya, walaupun malam-malam ya. Iya, jadi yang kangen-kangen yang dirantau, pengen pulang ke sini tapi belum lebaran, kepengen makan lontong, nah bisa ke sini nih menuju ke Polem Kopi. Baik, kali ini setelah santai-santai kita lanjutkan podcast lagi ya. Nah, gimana nih Bung Irwandi? Jadi tadi terpending sedikit. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari Bang Oge tadi. Mungkin bagaimana lika-liku dalam mengikuti perlombaan hingga mencapai prestasi, dan bagaimana ketika terpuruk Kita bisa melangkah ke zona yang bisa bangkit dari iya, keterpurukan. betul. Nah, yang pertama saya akan jawab bagaimana lika-liku ketika saya mengikuti perlombaan. Mungkin banyak sekali sih, dari budget ataupun dari pemberkasan nggak susah sih. Tapi ada yang diminta di pemberkasan itu dan kita tidak punyai. Itu yang mungkin susah sekali ketika kita mengikuti perlombaan. Nah, jadi saya sudah mengikuti berbagai macam perlombaan. Mungkin sepak terjang di dunia perlombaan itu sudah tiada kita. Jadi saya bukan ingin berbicara tentang bagaimana dalam lika-liku tersebut, tapi di sini saya lebih menegaskan kepada kalian sendiri. Pokoknya kita tanamkan saja keyakinan di dalam diri kita. Dengan keyakinan tersebut, didampingi dengan usaha, insya Allah kalian pasti bisa. Terakhir saya mengikuti lomba di Duta Genre kemarin. Duta Genre ya. Di situ mungkin banyak sekali yang ingin masuk ke dalam genre tersebut. Banyak yang mengirim berkas dan sebagainya. Jadi yang ikut genre itu pasti berbasic pusat informasi konseling remaja. Iya, benar.
Jadi di situ saya pikir saya nggak bakal lolos karena orang itu pasti punya big air semua. Iya. Jadi bermodalkan keyakinan, saya kirim berkas dan belajar tentang materi apa yang akan kita hadapi ke depannya di perlombaan tersebut. Ketika kita sudah yakin, kita harus usaha juga mungkin dalam mengikuti suatu ajang perlombaan. Iya, benar. Usaha itu emang harus pasti. Ketika kita memiliki keyakinan, pasti insya Allah pasti akan ada jalannya. Seperti itulah. Mungkin yang satu lagi, bagaimana keluar dari Zona. keterpurukan. Iya. Ada suatu kata-kata, jika takut gagal, apa? Udah lupa. Jika takut gagal, jangan mencoba lah kayak gitu. Pokoknya, ketika kita gagal, itulah pengalaman kita. Mungkin kita, kalau kita gagal, jangan itu membawa beban kepada kita, bisa dapat tekanan psikologis itulah karena sudah gagal, jadi makin terpuruk. Jadi ketika kita gagal tersebut, misalkan contohnya di mengikuti perlombaan, kita udah nggak lewat di situ, jangan minder, jangan menyalahkan diri sendiri bahwa kita tidak bisa. Tapi itu pengalaman. Untuk kedepannya akan masih dibuka lagi di perlombaan, kita ikuti lagi, bermodalkan pengalaman yang dahulu, kita bisa implementasikan, kita evaluasi, belajar untuk menghadapi perlombaan di depannya. Bermodalkan pengalamanlah kita banyak mengambil pelajaran hingga bisa sukses ke depannya insyaallah. Makanya jangan takut gagal. Gagal itu kemenangan itu berawal dari kegagalan. Itulah. Oke, baik. Jadi ini bagi kawan-kawan yang sudah membangun suatu bisnis atau usaha, yang ingin sudah mengikuti lomba ataupun yang mau mengikuti lomba ataupun yang sedang berjuang dalam masuki era pendidikan jenjang S1, jangan menjadikan kegagalan itu menjadi beban pikiran. Karena sebuah kegagalan menjadikan ilmu atau pemahaman bagi kita. Semakin banyak kegagalan, artinya bukan semakin Anda gagal, tapi semakin banyak Anda mendapatkan kegagalan, itu menjadikan Anda kuat. Anda kuat, Anda harus bangkit dari zona tersebut menjadi zona yang lebih baik ke depannya. Begitu. Dan satu lagi nih, kepada pemuda milenial, bagi kalian yang ingin takut memulai untuk melangkah ke yang baru, jangan pernah takut. Setiap kesuksesan itu sudah ada yang atur. Jadi kalian mulai melangkah step by step. Yang penting itu pasti komitmen, niat dengan sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa. Itu aja. Benar Bang Wandi? Betul sekali, Bang. Nah. Jadi Bang Yoga udah mewakili apa kemarin yang promisnya. Oh iya. Ini udah mewakili ke nasional juga nih. Aduh. Bisa ditanya juga berbagai macam pengalaman bersama beliau. Boleh. Langsung di IG-nya. Nanti IG kami berdua boleh dicantumkan di bawah. Oke. Baik. Jadi Bung Irwandi, ngomong-ngomong seputaran milenial lagi nih. Banyak milenial sekarang kita lihat di berita-berita, pastinya di koran-koran. Banyak terjerat hukum bagi milenial, bagi pemuda milenial. Yang mana pemuda tersebut menjual barang-barang terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, dan banyak pil-pil lain yang emang tidak boleh dikonsumsi, tapi mereka menjual bebas itu dengan alasan lain mereka untuk menutupi kekurangan pertumbuhan ekonomi keluarganya. Jadi menurut Bung Irwandi selaku duta Ginri top 10, top 10, pastinya ada sih pemikiran tentang bagaimana menyikapi tentang berita tersebut, begitu Bung Irwandi. Baik, ini Bang Yoga salah satu kadif penyuluhan gerakan anti narkoba Nasional Banda Aceh. Mungkin ini pertanyaan dilemparkan kepada saya. Saya akan jawab. Mungkin nanti apabila ada tambahan bisa ditambah. boleh. Bang Yoga. Mungkin remaja sekarang yang menjual atau memakai dan sebagainya tentang barang-barang terlarang itu. Jadi ketika mereka memakai, menjual, mengedar semua itu dengan keadaan keterpurukan ekonomi, mungkin di situ banyak budgetnya sih Bang. Tapi mereka
yang memakai barang haram tersebut, mereka tidak memikirkan apa sih efek yang mereka hadapi, efek terhadap kesehatan mereka. Mungkin saraf-saraf otak mereka bakal putus. Banyak sekali kalau kita baca di situs BNN dan bacalah tentang narkotika, efek ketika kita memakai narkotika tersebut, barang-barang terlarang tersebut. Mungkin bagi yang mengedar menjual dengan alasan keterpurukan ekonomi, masih banyak abang peluang kerja di luar. Mungkin kita bisa membuka usaha sendiri, tidak berharap PNS. Iya benar-benar, itu benar-benar tuh. Daripada menjual hal tersebut, efeknya apa? Ketika kita ditangkap oleh aparat kepolisian, kita bakal dijerat dengan hukum juga. Sel besi menunggu kalian yang menjual hal-hal haram tersebut. Maka pesan saya bagi kalian yang memakai, tolong berhenti dan laporkan diri kemana? Ke BNN. Iya. Di situ ada Rehabilitasi kan? Iya benar. Dan yang menjual mungkin lebih baik berhenti saja, karena ketika ketahuan imbasnya kepada kalian juga. Iya benar. Ini bagi kalian para pemuda milenial yang masih terbilang masih menggunakan barang-barang haram, yang masih bermain dengan penjualan barang-barang haram. Coba sih kalian berpikir, ketika kalian ingin menjual barang tersebut tapi kalian ditangkap, bagaimana psikologis dan hati pikiran orang tua kalian di rumah? Orang lagi istirahat tapi mendengar kabar tiba-tiba Anda ditangkap dengan menjual barang-barang haram tersebut. Itu membuat orang tua Anda terpukul. Cobalah kita mengubah pola pikir kehidupan kita. Saya nggak melarang, dan kami pun nggak melarang untuk Anda ingin jadi PNS, ingin jadi Polri, ingin jadi TNI, bahkan apapun itu. Tapi coba Anda tanamkan mindset di pikiran Anda harus melangkah. Apapun itu, Anda jangan pernah mengharap kepada orang lain yang selalu membantu kita, tapi Anda coba merubah kehidupan Anda sendiri, merubah pola pikir Anda sendiri, memulai dari nol. Itu tidak apa-apa walaupun kita mendapatkan penghasilan yang kecil. Insya Allah kalau rezeki sudah pasti diatur. Jangan pernah iri kepada kawan-kawan kita. Kalau kita iri terhadap ilmu, itu kita boleh iri, tapi ketika kita iri terhadap apa yang mereka dapatkan, itu tidak boleh. Tanamkan pada diri kita juga bisa mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Cuman itu semua butuh waktu, butuh proses dan butuh usaha. Tidak ada semua yang dapatkan dengan spontan. Benar Bung Iwandi? Betul sekali. Ketika kita melihat teman kita yang lebih sukses daripada kita, jangan selalu melihat ke atas. Iya. Lihatlah ke bawah. Ada kawan-kawan kita mungkin yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita insya Allah sudah diberi kecukupan dalam kehidupan. Ketika kita ingin meraih lagi yang lebih banyak lagi, kita lihat dulu yang di bawah ini. Mereka mungkin lebih tidak membutuhkan lagi. Kita insya Allah sudah diberi kecukupan. Maka bersyukurlah dengan punya rasa iri, dengki terhadap kawan-kawan kita yang sudah sukses. Benar. Jangan nanti akibatnya kalian lebih meraih kesuksesan, punya banyak uang, kita terjerumus ke dunia gelap tersebut. Itu sangat tidak dianjurkan. Mungkin lebih baik kita berada di zona nyaman dengan bersyukur saja ketika kita sudah diberikan zona yang nyaman. Iya benar. Itu kata-kata mutiara dari Bung Irwandi. Benar sekali. Ketika kita selalu melihat ke atas, kita lupa pada diri kita. Kita di posisi yang bagaimana? Kita di posisi yang sedrastis mana? Ketika kita sudah melihat ke atas, kita juga harus melihat ke bawah. Kadang ada bukan keluarga sih. Kadang ada anak dia broken home. Kadang ada anak yang tidak bisa mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ketika kita sudah lulus SMA, orang di luar sana bahkan kepingin sekolah seperti kita. Namun rezeki mereka belum dikabulkan. Intinya, apapun itu, Anda harus bersyukur. Tidak ada boleh kita rasa iri dengki kepada orang lain. Begitu Bung Irwandi? Benar sekali. Nah, jadi begini Irwandi. Ngomong-ngomong milenial lagi nih. Nah, kalau dibilang milenial itu tidak suka ataupun tidak ada fans kepada seseorang, itu tidak mungkin. Pastinya setiap milenial itu memiliki fans tersendiri ya. Apalagi sesosok orang yang memotivasi dirinya sendiri untuk bangkit, dan juga sesosok orang yang menginspirasinya
dalam hidup. Nah, ini menurut Bung Irwandi apa sih atau siapa sih sosok yang selalu menginspirasi Bung Irwandi, selalu memotivasi gitu? Mungkin yang selalu menginspirasi pertama memang orang tua ya Bang. Iya, itu betul. Kita selalu melihat orang tua bagaimana mereka menghidupi kita. Begitulah juga kita harus sadar, kita harus bisa juga seperti orang tua karena kita bakal menjadi Orang tua. Insyaallah, semoga dipercepat. Tapi jangan dipercepat dulu. Tapi diperpanjang umur dulu ya. Iya, karena kalau di genre kalau buat perempuan nikahnya minimal 22 tahun dan untuk laki-laki minimal 25 tahun. Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menjaga kesehatan reproduksi yang sehat serta sudah siap di mental dan fisik. Iya. Tersebut. Dan yang kedua yang memotivasi saya, yang pertama sudah orang tua. Yang kedua, kalau ini jauh sekali berbicara, kita lihat pemilik Alibaba. Siapa Iya, Alibaba. Jack Ma. Kita lihat beliau pernah ditolak di berbagai macam Iya, universitas. betul. Tapi beliau berhasil dari apa? Dari life skill, soft skill mereka beliau. Dia berhasil membangun wirausaha sudah mempunyai aset-aset di wirausaha tersebut. Kita lihat sekarang bagaimana Alibaba berdiri dengan kokoh dan beliau menjadi seorang motivator yang bisa memotivasi dalam kehidupan kita. Iya, benar. Karena kadang ada orang yang baru mencoba sekali tetapi tidak diterima ataupun gagal, dia langsung frustasi. Langsung ngedam. Iya. Biasa. Apalagi tidak ada dukungan dari sekitarnya gitu. Karena di sekarang ini ketika kita salah memilih tempat tongkrongan, salah memilih kawan, ketika kita mencoba sesuatu yang baru, tidak ada dukungan dari kawan-kawan kita, dari orang sekitar kita, itu kita menjadi pesimis. Ya, kata pepatah lagi, kalau Apa kita nih? berkawan dengan penjual minyak wangi, Iya. kita pasti berbau wangi. Wangi. Itu ketika kita berkawan dengan penjual bensin, kita pasti seperti bensin itu juga. Ini bukan bukan menyalahkan penjual bensin. Nah, ini kita bisa ambil hikmahnya. Ketika kita berbaur dengan orang-orang yang benar, Iya. insya Allah kita bakal benar juga. Karena faktor dorongan Iya. kawan-kawan tersebut, semangatlah mereka. Ketika kita salah pasti tegur dan selalu menyarankan mensupport kawannya ke arah yang benar. Nah sebaliknya, ketika kita berkawan dengan yang tidak benar, pasti kita akan ke jalan yang sesat. Iya, benar. Mungkin kita bakal bilang lah ketika kita berteman dengan orang yang salah. Seperti itulah makna dari pepatah tadi. Iya, benar. Seperti kata Bung Irwandi tadi, ketika kita salah memilih teman, maka hancurlah kita. Gitu. Tapi ketika kita berhasil memilih teman yang bagus, yang baik, kita dapat memperoleh hal-hal baik juga. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan yang orang jahat. Dengan masuk kata begini, kita berteman dengan siapapun boleh. Cuma kita menempatkan diri kita di mana. Begitu. Dan juga yang ketika kita bermain tongkrongan, ketika itu hal-hal yang baik maka kita terima. Ketika itu hal-hal yang buruk kita tidak terima. Bukan berarti kita tidak berkawan sama dia. Oke, begitu. Jangan sampai nanti salah pemahaman gitu Bu Irwandi ya. Ya betul sekali. Pandai-pandailah berkawan. Iya, Jangan benar. sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Gitu. Nah, nih ngomong-ngomong nih Bu Irwandi.
bagaimana sih perencanaan yang baik terhadap Bung Irwandi ke depannya? Baik. Izin minum. Oh, boleh sambil minum boleh. Memang mantap rasa kopi di Polen. Oh. Jangan sini langsung kunjungi ke Polen saja. Jangan lupa tetap ke Polen Kopi PD. Nah, saya bakal menjawab pertanyaan dari Bang Yoga. Mungkin kami di Forum Generasi Berencana Provinsi Aceh memang dibekali ataupun diajari 5 transisi remaja. Nah, apa saja sih 5 transisi remaja tersebut? Yang pertama adalah mengatur pola hidup yang sehat, Yap. yang kedua pendidikan yang terencana, yang ketiga karir yang terencana, yang keempat kembali ke masyarakat, dan yang kelima nikah yang terencana. Wow. Nah, dari kelima pola Pola transisi tersebut, mungkin di situ bisa kita lihat harus diawali dengan perencanaan. Ketika kita sudah mengatur pola hidup yang sehat, Iya. kita pasti sudah siap untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di dalam pendidikan tersebut kita harus melakukan berbagai macam perencanaan. Kita bakal menemukan berbagai macam permasalahan lika-liku di dalam pendidikan. Kita atur rencana sebagus mungkin sehingga ketika kita sudah sampai di suatu hal yang telah kita atur, kita sudah siap untuk jalaninya. Dan yang ketiga, karir yang terencana. Ketika di jenjang pendidikan kita sudah sukses, kita mungkin bakal mudah dalam memiliki pekerjaan. Jadi pekerjaan yang terencana harus diawali dengan pendidikan yang bagus agar karir ke depan kita tersusun dan terencana yang baik. Dan yang keempat, ketika 3 ini sudah kita lewati Iya. tersebut, kita harus kembali ke masyarakat. Agar apa? Di masyarakatlah kita bersosial mungkin. Di situ sosial yang banyak kita dapat. Iya, benar. Nah, ketika kita sudah sukses di pendidikan, sudah sukses di karir, mungkin kita bisa implementasikan ke masyarakat dengan bersosial, berbagi ilmu, berbagi rezeki dan sebagainya, karena kita telah sukses di pendidikan dan karir. Bisa berbagi ilmu karena yang kita dapatkan di pendidikan serta di karir yang bagus, pasti kita bisa bersosial dengan berbagi rezeki ataupun sedekah. Nah, yang keempat, ketika 4 transisi ini telah kita jalankan, baru kita nikah yang terencana. Nah, bagaimana sih nikah ideal menurut BKKBN Pusat? Ya. Nikah yang ideal tersebut, wanita harus berumur ataupun perempuan harus berumur 22 tahun dan laki-laki 25 tahun. Nah, untuk apa? Agar ketika usia kematangan itu telah dicapai, mungkin kesehatan reproduksi dari perempuan laki-laki itu sudah kuat ataupun sudah siap. Nah, yang kedua apalagi kesiapan mental itu sudah cukup kalau kita sudah berumur matang. Ya. Nah, yang ketiga finansial ataupun ekonomi pun sudah mencukupi karena kita telah mengaturnya di awal di karir yang terencana itu sudah menyukseskan. Insya Allah kita sukses dengan karir yang terencana. Mungkin untuk perencanaan saya ke depannya, insya Allah setelah ini masih Pandemi ya. pandemi dan ini masih jenjang S1 juga. Yes, yeah. Insya Allah untuk perencanaan ke depan, kalau Allah beri kemampuan, saya bakal sambung untuk S2-nya. Dan di dalam menyambung S2, saya insya Allah ingin membuka suatu usaha kuliner lah. Wow. Bagus ya, tadi ada beberapa tadi kata-kata dari Bung Irwandi seperti pola transisi dari genre. Iya, betul. Dan juga ada ideal bagi kaum muda milenial nih yang ingin menikah, tapi ada tips-tips yang diberikan oleh Bung Irwandi tadi. Nah nih Bung Irwandi, berbicara seputar 4.0, di mana tadi Bung Irwandi mengatakan kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan ke masyarakat, karena di masyarakat itu kita mendapatkan ilmu sosial yang sangat besar. Berbicara ilmu sosial Bung Irwandi, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi pemuda generasi milenial yang kreatif, aktif dan inovatif di era modern kali ini? Ini bagi pemuda ya, untuk bisa mempunyai ide kreatif, Yeah. apalagi Kreatif, aktif dan inovatif. mungkin kreatif itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita berimajinasi, tapi imajinasi yang bagus. Iya. Kita berinovasi yang bagus untuk menghasilkan kreativitas yang tinggi. Yang kedua untuk keaktifan, aktif bagaimana? Kita berbicara aktif di dunia sosial. Nah. Atau Kita berbicara aktif
ya pastinya tadi pemuda milenial ini kan kembali ke masyarakat seperti Bung Irwandi katakan tadi. Di masyarakat itu pemuda milenial ini harus bersikap seperti apa? Harus melakukan apa di masyarakat? Nah, ketika di pendidikan tersebut kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, kita aktif di masyarakat. Mungkin kalau bukan aparatur kampung, bukanlah ngapain aparatur kampung, kita bisa memberikan edukasi yang telah kita punya kepada masyarakatnya. Misalkan ada masih masyarakat yang awam sekarang tidak paham akan teknologi komputer dan sebagainya. Itu ketika kita kembali ke masyarakat, kita bisa ajari ilmu yang telah kita punya tersebut. Mungkin keaktifan lain ya sering-sering berbaur, sharing-sharing lah. Ya, kalau kata orang-orang terdahulu itu sering-sering kita duduk sama orang-orang dewasa. Ya, betul sekali. Semakin sering kita duduk bersama orang dewasa, semakin bertambah ilmu dan pola pikir kita berbeda. Keseringan kita duduk sama orang dewasa, pola pikir kita menjadi dewasa. Dan juga tadi, ketika pemuda milenial ini mendapatkan sebuah ilmu di tingkat pendidikan jenjang S1 maupun S2 dan serta S3, mereka akan kembali ke masyarakat tentunya. Untuk apa? Yang pastinya itu mereka membagikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu untuk masyarakat awam di sekitar mereka. Yang mana nanti masyarakat awam tersebut bisa mempelajari dari mereka langsung tanpa harus untuk keluar daerah ataupun mendapatkannya dari orang-orang yang jauh gitu. Ketika pemuda milenial ini langsung terjun ke masyarakat, kaum Hawa dan Adam di masyarakat tersebut menjadi senang ketika ilmu yang mereka dapatkan itu dari anak-anak muda. Begitu Bung Irwandi? Karena kaum milenial ini adalah kaum emas. Mengapa dikatakan kaum emas? Karena mereka sebuah agen of change. Mereka membawa kehidupan ke depan itu bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Begitu Bung Irwandi? Nah, gini Bung Irwandi. Di sekarang ini banyak orang berpikir seperti ini. Untuk apa sih kita melanjutkan S1? Begitu. Karena ke depan kan kita bisa saja nanti belum tentu dia yang udah tamat kuliah bisa dapat kerja. Belum tentu dia yang nggak sekolah melanjutkan S1 dia bisa nggak dapat kerja. Nah, bagaimana nih menurut Bung Irwandi? Mungkin kita tidak bisa menyalahkan juga sih. Ini pendapat-pendapat dari orang-orang luar. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Di perkuliahan, apa yang nggak pernah kalian dapatkan pasti bakal didapatkan. Ini dalam konteks relasi dan sebagainya. Kita pasti bakal menemukan banyak ilmu-ilmu baru di perkuliahan. Kita mempunyai teman baru. Ketika kita SMA ini kita bilang, itu lingkup kita hanya misalkan di Kabupaten PD. Kita sekolah di SMA mana, SMA Negeri 1 Sigli lah. Itu lingkupnya kita PD semua. Nah, ketika kita kuliah, kita banyak relasi baru yang akan kita temukan. Banyak berbagai macam. Ada yang dari asli Aceh, ada yang di luar Aceh, bahkan ada yang di luar negeri. Itu bisa kita temukan orang seperti itu di bangku perkuliahan. Makanya kalau bagi saya penting sekali kuliah. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan pendapat dari luar. Iya benar. Kadang ada orang yang seperti yang tadi saya katakan, ada orang yang kepingin untuk melanjutkan pendidikan tapi terkendala biaya. Nah, ini sedikit lagi. Iya boleh. Saya bukan dari keluarga yang mampu. Dulu saya pernah berpikir ketika SMA saya ingin ngaji di pesantren, tapi karena keterpurukan biaya. Nah, seperti di awal tadi saya bilang, tanamlah saja keyakinan, pasti bisa. Dan ketika saya kuliah, saya tes beasiswa bidik misi. Dan insya Allah lewat. Makanya Allah tidak akan menutup kemungkinan kalau kita yakin dan berusaha selalu. Mungkin bagi kalian yang mungkin tidak bisa kuliah karena keterpurukan di biaya ataupun ekonominya tidak mencukupi, mungkin banyak beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk kalian bisa melanjutkan studi. Bukan alasan ekonomi tidak bisa melanjutkan pendidikan kalian. Itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri.
Benar Bung Irwandi ya. Nah, ini Bung Irwandi ngomong tentang pemuda milenial. Marilah kita terus bergerak di atas nilai-nilai idealisme dan moralitas. Melihat persoalan yang ada dalam kacamata idealisme dan memberikan reaksi dalam mengkritisme demi terciptanya tatanan yang lebih mapan. Banyak orang sekarang ini ketika dia sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dia tidak melihat moralitas di sekitarnya. Seolah-olah dia mengabaikan kehidupan sosial di sekitarnya. Itu bagaimana Bu Irwandi? Ketika kita bepergian ke suatu daerah, kita melihat di sepanjang jalan tersebut banyak orang yang bisa dibilang membutuhkan bantuan kita. Namun seolah-olah kita menutupi kacamata kita tuh untuk mereka. Itu bagaimana Bu Irwandi menyikapi hal tersebut, orang yang kurang bersosialisme gitu. Mungkin sifat seperti itu kurang baik ketika kita sudah keluar dari wilayah kita dan kita sudah sukses di luar, kita mengabaikan sekitaran kita. Ingat nggak dulu ketika kita masih berada di fase tersebut? Iya. Ketika kita belum melanjutkan Ke jenjang lebih tinggi. yang lebih tinggi, kita belum keluar dari wilayah sendiri. Iya. Kita juga berada di posisi tersebut dan orang-orang selalu memperhatikan kita. Orang selalu memberikan kita motivasi, memberikan apa saja yang mereka punya untuk kita. Itu orang yang di sekitar kita. Nah, ketika kita bukan sukses, tapi kita sedikit saja keluar dari wilayahnya dan lupa akan lingkungan sekitar yang dulu membesarkan kita. Bagaimana pendidikan yang mereka kasih, pendidikan dari akhlak, adab yang mereka ajari kepada kita di awal ketika kita masih berada di fase tersebut. Dan ketika kita sudah besar, kita melupakan hal yang seperti itu. Nah, sebelum kalian bertindak seperti itu, kalian pikir dulu bahwa kalian pernah berada di fase yang seperti yang kalian abaikan tersebut. Bahwa kalian pernah berada di fase tersebut. Benar. Ketika kita sudah menjadi sosok orang yang sukses, jangan pernah melupakan di mana asal kita pernah berdiri. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Namun juga tidak banyak orang yang peka terhadap kecenderungan sosial. Apalagi orang-orang yang tidak memikirkan hidup sosial, seakan-akan dia tidak membutuhkan orang lain untuk kedepannya. Dan juga sebagai anak muda zaman now nih, Bung Irwandi, yang pastinya kita bisa melihat ke depan ini ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Karena sumber daya alam dan juga sumber daya masyarakat di bumi kita ini sudah cukup banyak. Namun terlepas dari itu semua, kita juga bisa melihat ada masih banyak peluang yang bisa kita jadikan income, penghasilan bagi kita ke depan. Yang mana artinya kita bisa menjadi orang sukses. Tidak ada penghalang bagi kita semua ketika kita ingin melangkah menuju hal yang baru, untuk mencoba hal yang baru. Itu semua tidak ada batasannya. Betul begitu Bung Irwandi? Ketika kita berbicara tentang peluang di teori manajemen, pernah dikatakan tentang analisis SWOT. Ya. Di analisis SWOT kita mengambil suatu, kalau kita bilang itu decision making, itu pengambilan keputusan. Nah, ketika peluang itu ada, kita harus analisis. Iya. Apa sih analisis SWOT tersebut? Analisis SWOT adalah kita melihat kelemahan, kelebihan, kekuatan, dan kekurangan. Di dalam suatu peluang tersebut, coba kita lihat apakah lebih banyak kelemahan atau lebih banyak kekurangan. Ketika lebih banyak kelebihan, maka ambillah peluang tersebut. Nah, ketika kita telah menganalisis, pasti kita dapatkan peluang yang baik. Karena kita telah berpikir panjang bahwa peluang untuk kedepannya pasti besar untuk kita karena telah melakukan analisis SWOT tersebut. Ya, benar Bang Wandi. Namun terlepas itu semua, pemuda milenial ini bisa dikatakan pemuda yang bisa membawa perkembangan negara menjadi pewaris serta generasi penerus yang lebih baik. Ketika sosok pemuda milenial ini bisa memanfaatkan apa yang ada. Begitu. Karena jika kita tidak memanfaatkan apa yang ada, rugi. Itu sangatlah rugi. Ngapain kita rebahan di rumah tapi kita tidak bisa menghasilkan apa-apa?
keluarlah Anda dari rumah Anda, coba melihat di luar sana, ada banyak orang yang ingin seperti Anda, dan Anda masih memikirkan kita masih punya orang tua, kita bisa masih minta sama mereka. Stop ketika Anda sudah berpikir seperti itu. Ketika Anda sudah menginjaki umur 18 tahun, Anda sudah harus merubah pola pikir Anda. Bagaimana Anda ke depan bisa membahagiakan kedua orang tua Anda. Itu impian semua orang. Tidak ada orang yang tidak mengimpikan bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua Anda. Betul Bu Rwandi? Ya betul, orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi sukses. Nah, kesuksesan itu tergantung bagaimana anaknya bergerak. Bergeraklah ke arah yang benar. Aturlah perencanaan yang betul-betul baik agar ketika kita menghadapi kehidupan ini kita telah tersusun dengan baik dan bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik ke depan, dan insya Allah pasti sukses. Ya, benar. Kembali ke pengalaman saya. Di sini saya ingin cerita sedikit. Buat Anda yang di luar sana takut untuk melangkah atau takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut. Saya dulu seperti itu. Saya dulu seperti itu, tidak berani memulai hal baru. Tapi ketika saya berani memulai hal baru, melangkah tahap demi tahap, step by step, namun itu semua di luar nalar saya, di luar pikiran saya. Yang mana sebelumnya saya berpikir bahwa ketika saya memulai hal baru ini, saya mendapatkan income atau penghasilan yang besar. Namun semuanya di luar jangkauan. Saya mengalami kegagalan. Bahkan untuk modal pun saya harus menutupi. Bahkan saya juga harus nambah modal. Bahkan untuk penghasilan saya down. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak orang di luar sana masih putus pekerjaan dan juga tidak ada pendapatan apa-apa, dan semua krisis pendapatan gitu. Intinya kita semua jangan pernah takut untuk melangkah mencoba hal baru. Ada banyak peluang di luar sana. Ketika Anda tidak memanfaatkannya, Anda menjadi orang yang tidak berguna bagi orang lain. Betul Bu Rwandi? Betul, jangan selalu mendengar komentar-komentar negatif Iya. pada diri kita, karena mungkin ada sebagian orang pasti bakal ngedon dengan komentar-komentar yang negatif. Tetapi ambillah komentar tersebut sebagai motivasi, sebagai kekuatan ketika dalam langkah. Ketika orang telah mengomentari kita, berarti orang itu selalu memperhatikan kita. Iya, benar. Bahwa kita itu bisa. Makanya dari komentar orang lain ambillah sebagai kekuatan untuk kita terus bertahan di apapun yang tengah kalian lakukan. Ya, benar. Nah, kembali lagi tadi ke konsep kita, ke pemuda milenial, Bung Irwandi. Bagaimana ketika Bung Irwandi menyempatkan waktu sambil melanjutkan jenjang pendidikan S1? Mungkin sepanjang-panjangnya lah mengatur waktu, karena yang pertama di kehidupan itu memang manajemen waktunya. Ketika kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, makanya pandai-pandailah mengatur, jangan buang waktu itu sia-sia, karena waktu itu adalah emas ya. Emas, wah. Sedetik kita lalai, banyak peluang calon istri bakal diambil orang. Waduh. Makanya pandai-pandailah mengatur waktu. Karena apa? Ketika Anda rebahan di rumah aja, ada banyak pesaing Anda di luar sana yang ingin mengalahkan Anda. Namun itu tak terlihat, dan Anda pun tak memikirkan hal tersebut. Anda berjalan santai tanpa mengikuti alunan perjalanan yang Anda miliki saat ini. Karena apa? Pemuda milenial adalah agen of change. Bisa dikatakan tongkat estafet bagi sebuah negara untuk membawa perubahan ke yang lebih baik. Gitu. Di mana peran masa depan bangsa dan negara kita itu dipengaruhi oleh pemuda milenial, yang mana ketika pemuda milenial ini membekali diri dan mengisi kompetensinya, sehingga ketika nanti pemuda milenial mencapai tahap dewasa, mereka dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa terhadap apa yang mereka miliki. Begitu Bung Irwandi. Nah, jadi Bung Irwandi, ngomong-ngomong nih, ini kita udah memasuki tahap terakhir ya, tahap terakhir podcast ya. Mungkin Bung Irwandi ada sedikit kata-kata motivasi, atau sebelum kata-kata motivasi ada yang mau dititip salam atau mempromosikan. Ini juga Bung Irwandi juga ada akun YouTube ya, mungkin bisa nanti Bung Irwandi jelaskan sekalian. Nanti ada linknya di bawah. Oke. Di box deskripsi
skripsi. Iya, boleh, boleh. Mungkin ini sedikit pesan saya buat remaja ataupun pemuda. Pesan dari saya, asahlah kemampuan kalian, tingkatkan life skill kalian. Ketika bonus demografi datang, kalian sudah siap menghadapinya. Karena Indonesia bakal dihadapi dengan bonus demografi pada tahun 2025 hingga 2035. Ketika Anda, pemuda remaja, sudah mempunyai kemampuan yang baik, pasti kalian bakal siap menghadapi bonus demografi tersebut. Dan jangan lupa berdoa, usaha, dan yang terakhir, yakinlah pada diri kita sendiri. Karena hanya diri kita yang bisa menentukan kemana arah kita pergi. Begitu saja. Itu, wow, itu kata-kata motivasi dan kata-kata mutiara yang sangat indah. Oke, baik. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kaum milenial dan kaum-kaum yang lainnya. Bagi kaum bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa mendengarkan ini. Dan bagaimana nanti bisa menyalurkan kepada anak-anak ibu dan bapak. Sekali lagi terima kasih kepada Bung Irwandi telah menyempatkan waktunya untuk hadir nih sebagai superstar di podcast Harmanda Family. Baik, terima kasih juga telah mengundang. Jangan lupa subscribe di akun Harmanda Family. Oh ya, aduh. Ini satu lagi nih, jangan lupa, aduh sponsor nih. Apa nih? Pokoknya bagi kalian yang berada di Walasigi, jangan lupa mampir di Polem Putih. Dan bagi kalian yang berada di luar Kabupaten Pidi, ketika kalian berada di Kabupaten Pidi, jangan lupa singgah di Polem Putih. Dan satu lagi, ketika bagi kawan-kawan yang kaum berbahan nih di rumah ingin lapar ataupun haus, tenang, nanti bisa langsung telepon delivery nih, bisa langsung nanti catat di Instagram di bawah ini, yaitu Polem Kopi ya. Iya. Instagramnya Polem Kopi. Mereka juga menyediakan delivery. Jadi bagi kalian yang rebahan nanti tinggal di rumah aja, lapar, haus, nanti tinggal telepon, diantar langsung, gercep. Jangan lupa follow Instagram Polem Kopi. Iya boleh. Oke baik, terima kasih. Cukup sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bermodalkan pengalamanlah kita banyak mengambil pelajaran hingga bisa sukses ke depannya insyaallah. 5, 4, 3, 2, 1, go, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Harmanda Family bersama superstar kita Bung Irwandi. Wah. Pagi, siang, sore dimanapun bagi kalian yang sedang menonton. Baik. Bagaimana kabar Bung Irwandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada podcast kali ini tentunya banyak hikmah serta makna yang bisa kita ambil di video ini. Mau tahu bagaimana keseruannya? Dengar sampai habis ya. Jangan di skip. Oke. Sebelum jauh berbincang, ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang mana kadang sudah kenal belum tentu disayang. Bung Irwandi. Nama asli Irwandi. Tempat tanggal lahir Sigli 15 April tahun 2000. Umur 20 tahun. Alamat Tebing Mecat, Kabupaten Pidi, Kecamatan Pidi. Status sekarang mahasiswa. Ini mahasiswa aktif bang? Aktif sekali. Aktifnya dalam jaringan sekarang. Wow. Riwayat pendidikan jenjang pertama SD Negeri 2 Tebing, jenjang kedua SMP Negeri 2 Sigli, jenjang ketiga SMA Negeri 1 Sigli, dan sekarang sedang menempuh di jenjang pendidikan S1 di jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Untuk riwayat organisasi, yang pertama anggota OSIS SMA Negeri 1 Sigli tahun 2017. Yang kedua, anggota KAPMI PD tahun 2017. Yang ketiga, anggota IOSKAPI tahun 2017. Yang keempat, ketua bidang kesenian HMP MD UIN 2019 sampai 2020. Yang kelima,
Ketua Bidang Hubungan Eksternal kami UIN 2019 sampai 2020. Yang keenam, anggota Fokus Gampi Banda Aceh. Yang ketujuh, anggota HMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk prestasi saat ini, Bung Irwandi sudah mendapatkan berbagai prestasi. Yang pertama, juara 1 nasyid se-Aceh. Yang kedua, Agam Inteligensia Duta Wisata Kabupaten Pidi tahun 2019. Yang ketiga, top 10 Duta Genre Provinsi Aceh. Wow, beri tepuk tangan yang meriah buat Bung Irwandi. Sangat luar biasa ya Bung Irwandi. Sangat luar biasa. Di masa yang muda ini, Anda sudah banyak meraih prestasi. Ya pastinya bisa membanggakan kedua orang tua, teman-teman sekitar, bahkan orang-orang di luar mungkin kagum dengan Anda. Sepertinya. Baik. Jadi nih, ngomong-ngomong masalah milenial nih Bung Irwandi. Ya, Iya. Apa sih makna tersendiri bagi Bung Irwandi itu pemuda milenial? dijawab sekarang? Ya. Iya, langsung. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Oke, lovers. Oh, boleh. Jadi, menurut saya pemuda milenial sekarang adalah pemuda yang mempunyai kreativitas yang tinggi, inspiratif, dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa kedepannya mereka akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Dengan keyakinan yang kuat, pasti mereka akan bisa menghadapi itu semua. Yang penting punya kreativitas dan selalu berpikir jernih tentang kehidupan di masa yang akan datang. Baik. Sempurna itu kah? Tidak sempurna juga, banyak proses-proses juga. Iya, benar. Nah, melihat keadaan sekarang Bung Irwandi, di mana di zaman milenial 4.0 atau di zaman 4.0, banyak sekali pemuda milenial ini sudah terikat dengan pastinya lifestyle, gaya hidup, bahkan teknologi serta internet. Hal itu pasti tidak bisa lepas dari yang namanya pemuda milenial. Entah itu dia membawa ke arah yang positif, entah itu dia membawa ke hal negatif. Menurut Bung Irwandi nih, gimana sih lifestyle yang bagus untuk pemuda milenial atau gaya hidup yang ya bisa dibilang tidak negatif tapi seimbang dengan positif? Baik, jadi berbicara tentang lifestyle di remaja-remaja ataupun pemuda sekarang, yang perlu kita ingat bahwa lifestyle itu harus kita bukan di nomor 2-kan juga sih, tapi harus kita kesampingkan dulu. Untuk pemuda sekarang, remaja sekarang, utamakanlah yang pertama life skill. Life skill itu harus banget berada pada pemuda sekarang atau remaja sekarang. Nah, kenapa? Karena dengan mempunyai life skill, untuk kedepannya ketika kita siap dalam, kalau kita katakan 2025 hingga 2035, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi. Apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi merupakan di mana pemuda produktif, remaja produktif lebih banyak daripada remaja yang tidak produktif. Nah, untuk menghadapi bonus demografi ke depannya, dari sekarang kita harus mempersiapkan life skill itu agar melekat di tubuh kita. Ketika bonus demografi itu datang, kita sebagai remaja milenial, generasi ataupun agent of change, kita sudah siap dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Dengan apa? Dengan pembekalan life skill. Dan yang kedua, pemuda dan remaja sekarang harus mempunyai perencanaan di awal. Mengapa? Karena dengan perencanaan di awal mungkin akan lebih mempermudah mereka dalam menghadapi jalur-jalur kehidupan yang kedepannya. Kita mengatur rencana di awal, kita bisa
menuju sukses ke depannya. Karena jalur koordinasi kita telah teratur dengan baik dan benar. Mungkin lifestyle itu bakal kita dapatkan ketika kita sudah sukses. Karena untuk apa banyak gaya sih? Gaya itu harus kita terapkan seadanya aja. Tapi life skill itu, kemampuan kita harus kita asah lebih daripada gaya hidup. Gaya hidup yang harus kita pikirkan juga gaya hidup yang sehat. Itu harus diperhatikan karena apapun yang akan kita rencanakan itu bakal tertuai ataupun bakal terjalankan dengan gaya hidup yang sehat. Benar. Nah, jadi kawan-kawan, bagi pendengar setia podcast Harmada Family, kita nggak usah mengedepankan lifestyle kita atau gaya hidup. Karena apa? Semakin besar gaya hidup kita, belum tentu kita bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Yang mana artinya ke depan itu bukan lifestyle yang dibutuhkan, akan tetapi life skill. Betul begitu Bung Irwandi? Iya, sangat betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, selain lifestyle, teknologi dan juga internet itu menjadi hal yang sangat signifikan nih bagi pemuda milenial. Bagaimana sih arah yang baik menggunakan teknologi serta internet itu untuk keseharian pemuda milenial yang pastinya bisa membawa perubahan untuk ke depan? Baik, mungkin ini sudah berbicara tentang teknologi internet kan. Sekarang maraknya milenial yang sudah mempunyai smartphone dan sudah menggunakan media sosial. Betul, Bang? Ini Betul. saja pasti ketayang di YouTube. Ya. Kalau kasih dulu akun Harmanda Family. Iya, terima kasih Bung Irwandi. Terima kasih juga. Ini kita berbicara tentang internet dan teknologi. Mungkin remaja sekarang yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berdiri di netralisirnya, internet itu sangat penting bagi orang yang mempunyai life skill. Iya. Nah, untuk apa? Sekarang kalau kita bicara negatif tentang internet, bukan negatif seperti apa, tapi remaja atau pemuda kalau menyalahgunakan fungsi internet ini, kan itu baru kita bisa bilang negatif. Iya. Tapi ketika kita lihat ke positifnya, sekarang pun Menpora, Menteri Olahraga ya, Menpora telah menerapkan salah satu game online ke e-sport. Itu dipertandingkan di Asian Games dan sebagainya. Mungkin pemuda-pemuda yang kreatif tadi yang mempunyai life skill yang kuat ataupun kemampuan dalam mengelola teknologi dan internet, sungguh mereka lah yang bisa mewakili Indonesia nanti ketika bisa bermain e-sport tersebut karena life skill yang mereka punya. Itu di positifnya. Kalau berbicara negatif ya seperti itu, mungkin remaja yang salah menggunakan internet tersebut. Sekarang pun banyak wira-usaha seperti ya kafe, store, online shop seperti itu kan. Banyak yang menggunakan memanfaatkan media sosial. Nah, itu yang betul bagaimana ketika pemasaran dilakukan di media sosial. Mungkin banyak terekspor keluar tentang bahan-bahan ataupun produk yang kita punya. Itulah life skill yang dipunyai oleh entrepreneurship di dalam wirausaha. Nah, ini tergantung kita saja bagaimana kita memakai internet dan smartphone itu dengan benar. Jika kita berada di arah yang benar, tentu smartphone, internet, teknologi tidak akan menyesatkan kita. Tapi ketika kita sudah berada di arah yang negatif, mungkin itulah salah satu penyebab kita menjadi rusak dan gagal dalam kehidupan karena salah menggunakan jaringan-jaringan internet ataupun teknologi yang sebagainya. Berarti selama ini tuh banyak pemuda milenial menggunakan internet, teknologi tergantung kepada individunya. Iya. Ada individual. Iya. Ada pemuda milenial yang menggunakannya untuk mendapatkan income di arah ke positif seperti menjual barang-barang all shop, membuka store. Mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan income, penghasilan yang mana nanti bisa diinvestasikan ke depan. Ada juga yang menggunakannya itu untuk mendapatkan situs-situs yang bisa dibilang negatif. Gitu. Mungkin Indonesia pun sudah memblok tersebut. Iya, kita ada Kominfo ya. Kita wanita paham kali ya. Dah. Jadi selain tidak terlepas dari lifestyle, teknologi dan internet,
dari pemuda milenial ini, pemuda milenial ini juga bisa menjadi agen of change. Iya. Nah, bagaimana menjadi agen of change yang baik? Karena bagaimanapun pemuda pastinya membawa pengaruh ke depan. Cuman itu dia tadi, pengaruh yang bagaimana yang bisa kita jadikan pedoman dan juga bisa diterapkan oleh masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi iya betul seperti Bang Yoga bilang tadi bahwa remaja generasi perubahan. Iya. Tetapi perubahan itu didasari dengan banyak hal yang harus diperhatikan oleh remaja. Tidak mungkin yang tidak mempunyai apa-apa menjadi agen perubahan. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika menjadi agen of change tersebut? Yang pertama ya seperti saya bilang tadi. Yang pertama, buatlah perencanaan dalam kehidupan. Aturlah perencanaan dengan serapi mungkin agar tersusun dengan jelas. Tetapi aturnya ke jalan yang positif, jangan yang negatif. Nah, yang kedua, ketika telah membuat perencanaan, maka ikuti perencanaan itu sesuai prosedurnya. Mungkin di perencanaan itu kita telah menulis beberapa hal macam untuk menuju jalan kesuksesan kita yang bisa membuat perubahan untuk ke depan. Setelah itu baru kemampuan yang kita punya kita asah, kemampuan yang kita punya untuk kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin basic kita bermacam-macam lah. Iya, pastinya. Nah, mungkin basic kita itulah, kemampuan kita itulah yang membawa kita ke arah perubahan. Jadi yakinlah pada diri sendiri bahwa kita bisa menghadapi era ini dan siap untuk menjadi agen perubahan. Ya, benar. Jadi pendukung daripada agen perubahan itu yaitu ada pada diri individu kita sendiri, kemana arah pemuda itu membawanya. Ketika dia memiliki soft skill yang bagus tapi dia tidak memanfaatkannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat kata tong kosong tapi nyaring bunyinya. Nah, begitu. Dan juga ketika dia mempunyai soft skill tapi dia menggunakannya serta dia berbagi ilmu untuk yang di sekitarnya, dia mendapatkan income yang lebih besar. Bukan saja penghasilan, tapi juga friend dan kawan-kawan serta manfaat ke depannya bisa didapatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Betul begitu, Bang Wandi? Nah, para remaja dan pemuda sebagai generasi milenial harus mampu melihat kesempatan dan peluang dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kreatif dan berwirausaha. Jadi, potensi para pemuda sebagai generasi milenial sangat besar dan strategis, terlihat dalam ikut menyukseskan pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbicara tentang usaha nih, Bung Irwandi. Kalau kita melihat sekarang itu, bahkan ini sebagai Bung Irwandi ya, saya sempat melihat sosok Bung Irwandi ini sedang mengambil jenjang pendidikan S1, sedang juga berwirausaha, istilahnya sambil bekerja lah. Itu apa sih motivasi sehingga Bung Irwandi menyempatkan waktu sambil menambah wawasan dalam jenjang pendidikan S1, menyempatkan waktu untuk bekerja part time gitu. Baik, ini udah cerita tentang hidup, bukan tentang hidup sih, tapi buat motivasi ya. Buat kalian yang masih SMA yang akan menempuh pendidikan sarjana di universitas yang bakal kalian tuju. Iya. Mungkin ini berbicara pribadi ya. Dulu kita masih SMA pasti masih berani minta uang sama orang tua, ya kan? Iya, pasti. Masih pasti pulang minta uang, pergi sekolah minta uang, semuanya minta uang. Tapi cobalah kalau kalian sudah kuliah nanti, apalagi di luar. Misalkan kami yang keluar dari Banda Aceh untuk kuliah, itu palingan dikirim uang, misalkan per minggu lah dikirim uang. Itu pasti nggak kekejar target. Misalkan ini uang ini membeli untuk 1 minggu, yeah. Tapi bakal kehabisan dalam waktu sekitar nggak sampai seminggu lah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih berani minta sama orang tua lagi? Udah dikirim tapi habis. Iya. Nah, motivasi saya kemarin itu kan waktu abang lihat di jualan Iya, bisa. itu
Karena itulah faktornya, kita malu minta uang sama orang tua ketika kita sudah besar gini. Mungkin SMA masih berani, tapi kalau sudah kuliah sudah tidak berani lagi. Jadi untuk mengurangi beban orang tua, kemarin saya membuat perencanaan, bukan perencanaan, iya sih perencanaan, tapi pokoknya saya memilih bekerja sampingan sambil melanjutkan pendidikan. Jadi ketika kita telah bekerja, kita otomatis udahlah punya sedikit tambahan buat kita sendiri. Jadi itu bisa juga kita kumpulin. Misalkan kita nggak suruh orang tua kirim uang lagi. Iya. Jadi intinya itulah, malu minta duit sama orang tua karena kita udah besar lah, bisa mandiri, belajarlah mandiri, karena sangat penting itu mandiri. Iya benar, mandiri dari sekarang ya. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Iya, kita harus belajar, sambil belajar harus ada yang dipelajari lagi. Iya, benar-benar. Istilahnya kita belajar tanpa praktek ya nggak bisa gitu. Harus seimbang. Kata pepatah, sambil menyelam minum Air. Sambil pendidikan di luar, kita memang dituntut untuk belajar untuk mandiri, masak sendiri, apalagi sendiri, semua sendiri. Nanti ketika sukses menikah baru kita itu. Iya, udah cakep. Nah, ngomong-ngomong nih, setiap kesuksesan pasti kita melewati apa yang namanya kegagalan. Ada banyak orang yang sukses di luar sana, namun orang tak melihat bagaimana dia melalui jalannya. Orang tak melihat bagaimana kegagalan yang pernah dilalui oleh orang tersebut. Bagi Bung Irwandi sendiri, ada banyak prestasi yang setelah Bung Irwandi dapatkan. Pastinya ada keluh kesah yang orang pengen tahu dari sosok Irwandi, yang bagaimana nanti ke depan bisa jadi motivasi orang bangkit. Setelah jatuh orang pengen bangkit lagi gitu. Jadi mohon izin nih Bung Irwandi, mungkin Bung Irwandi bisa menceritakan sedikit cerita Bung Irwandi ketika merasa terpuruk, dan bagaimana cara Bung Irwandi keluar dari zona terpuruk tersebut. Bisa dibilang pada saat Bung Irwandi jatuh, tapi Bung Irwandi bisa mengatasi dan bisa keluar dari zona yang jatuh tersebut. Tapi tunggu Bung Irwandi, ya setelah pesan-pesan berikut kita minum dulu sambil have-have. Kita disponsori atau ya, ini kali ini kami lagi di podcast di Polem Kopi ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Kota Sigli, tepatnya di PD, boleh nih mengunjungi salah satu kafe yang lagi hits, namanya Polem Kopi. Ini juga entrepreneurship sekali ya. Yang pemilik Polem ini. Bagi kalian yang berada di kawasan PD, jangan lupa kunjungi Polem Kopi. Tepatnya di simpang Jalan Banda Aceh Medan, di dekat Jalan Baru. Kalau kita mau ke arah ke Medan dari Banda Aceh itu bertepat di sebelah kiri. Tapi ketika kita dari Medan ke Banda Aceh itu bertepat di sebelah kanan. Atau nanti langsung saja bisa ngecek di Google Maps, namanya Kedai Kopi Polem Kopi. Jangan lupa follow Instagram juga Polem Kopi. Oke, yuk kita minum dulu. Ini menyediakan berbagai macam menu juga, ada yang spesial susu kurma. Iya. Di sini juga ada susu kurma, ada minuman kafe, yaitu kopi karamel, dan berbagai macam seperti makanan dimsum, makanan lontong juga ada ya, walaupun malam-malam ya. Iya, jadi yang kangen-kangen yang di rantau, pengen pulang ke sini tapi belum lebaran, kepengen makan lontong, nah bisa ke sini nih menuju ke Polem Kopi.
Kali ini setelah santai-santai, kita lanjutkan podcast lagi ya. Nah, gimana nih Bung Irwandi? Jadi tadi terpending sedikit. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari Bang Oge tadi. Mungkin bagaimana lika-liku dalam mengikuti perlombaan hingga mencapai prestasi, dan bagaimana ketika terpuruk Kita bisa melangkah ke zona yang bisa bangkit dari iya, keterpurukan. betul. Nah, yang pertama saya akan jawab bagaimana lika-liku ketika saya mengikuti perlombaan. Mungkin banyak sekali sih, dari budget ataupun dari pemberkasan nggak susah sih, tapi ada yang diminta di pemberkasan itu dan kita tidak punyai, itu yang mungkin susah sekali ketika kita mengikuti perlombaan. Nah, jadi saya sudah mengikuti berbagai macam perlombaan. Mungkin sepak terjang di dunia perlombaan itu sudah dialami. Jadi saya bukan ingin berbicara tentang bagaimana dalam lika-liku tersebut, tapi di sini saya lebih menegaskan kepada kalian sendiri. Pokoknya kita tanamkan saja keyakinan di dalam diri kita. Dengan keyakinan tersebut, didampingi dengan usaha, insya Allah kalian pasti bisa. Terakhir saya mengikuti lomba di Duta Genre kemarin. Duta Genre ya. Di situ mungkin banyak sekali yang ingin masuk ke dalam genre tersebut. Banyak yang mengirim berkas dan sebagainya. Jadi yang ikut genre itu pasti berbasic pusat informasi konseling remaja. Iya, benar. Jadi di situ saya pikir saya nggak bakal lolos karena orang itu pasti punya pick air semua. Iya. Jadi bermodalkan keyakinan, saya kirim berkas dan belajar tentang materi apa yang akan kita hadapi ke depannya di perlombaan tersebut. Ketika kita sudah yakin, kita harus usaha juga mungkin dalam mengikuti suatu ajang perlombaan. Iya, benar. Usaha itu emang harus pasti. Ketika kita memiliki keyakinan, pasti insya Allah pasti akan ada jalannya. Seperti itulah. Mungkin yang satu lagi, bagaimana keluar dari Zona. keterpurukan. Iya. Ada suatu kata-kata, jika takut gagal, apa? Udah lupa. Jika takut gagal, jangan mencoba lah. Gitu. Pokoknya, ketika kita gagal, itulah pengalaman kita. Mungkin kita, kalau kita gagal, jangan itu membawa beban kepada kita, bisa dapat tekanan psikologis itulah karena sudah gagal, jadi makin terpuruk. Jadi ketika kita gagal tersebut, misalkan di contohnya di mengikuti perlombaan, kita udah nggak lewat di situ, jangan minder, jangan menyalahkan diri sendiri bahwa kita tidak bisa, tapi itu pengalaman. Untuk kedepannya akan masih dibuka lagi itu perlombaan, kita ikuti lagi, bermodalkan pengalaman yang dahulu, kita bisa implementasikan, kita evaluasi, belajar untuk menghadapi perlombaan di depannya. Bermodalkan pengalamanlah, kita banyak mengambil pelajaran hingga bisa sukses ke depannya insya Allah. Makanya jangan takut gagal. Gagal itu kemenangan itu berawal dari kegagalan. Itulah. Oke, baik. Jadi ini bagi kawan-kawan yang sudah membangun suatu bisnis atau usaha, yang ingin sudah mengikuti lomba, ataupun yang mau mengikuti lomba, ataupun yang sedang berjuang dalam masuki era pendidikan jenjang S1, jangan menjadikan kegagalan itu menjadi beban pikiran. Karena sebuah kegagalan menjadikan ilmu atau pemahaman bagi kita. Semakin banyak kegagalan, artinya bukan semakin Anda gagal, tapi semakin banyak Anda mendapatkan kegagalan, itu menjadikan Anda kuat. Anda kuat, Anda harus bangkit dari zona tersebut, menjadi zona yang lebih baik ke depannya. Begitu. Dan satu lagi nih, kepada pemuda milenial, bagi kalian yang ingin takut memulai untuk melangkah ke yang baru, jangan pernah takut. Setiap kesuksesan itu sudah ada yang atur. Jadi kalian mulai melangkah step by step. Yang penting itu pasti komitmen, niat dengan sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa. Itu aja. Benar Bang Wandi? Betul sekali, Bang. Nah. Jadi Bang Yoga udah mewakili apa kemarin yang promisnya. Oh iya. Ini udah mewakili ke nasional juga nih.
Aduh. Bisa ditanya juga berbagai macam pengalaman bersama beliau. Boleh, boleh. Langsung di IG-nya. Nanti IG kami berdua boleh dicantumkan di bawah. Oke. Baik. Jadi Bung Irwandi, ngomong-ngomong seputaran milenial lagi nih. Banyak milenial sekarang kita lihat di berita-berita, pastinya di koran-koran. Banyak terjerat hukum bagi milenial, bagi pemuda milenial. Yang mana pemuda tersebut menjual barang-barang terlarang. Seperti narkoba, sabu-sabu, dan banyak pil-pil lain yang emang tidak boleh dikonsumsi. Tapi mereka menjual bebas itu dengan alasan lain mereka untuk menutupi kekurangan pertumbuhan ekonomi keluarganya. Jadi menurut Bung Irwandi selaku duta genre top 10, top 10, pastinya ada sih pemikiran tentang bagaimana menyikapi tentang berita tersebut, begitu Bung Irwandi. Baik, ini Bang Yoga salah satu kadif penyuluhan gerakan anti narkoba Nasional. Banda Aceh. Mungkin ini pertanyaan dilemparkan kepada saya. Ya. Saya akan jawab. Mungkin nanti apabila ada tambahan bisa ditambah. Boleh. Bang Yoga. Mungkin remaja sekarang yang menjual, memakai dan sebagainya tentang barang-barang terlarang gitu. Jadi ketika mereka memakai, menjual, mengedar semua itu dengan keadaan keterpurukan ekonomi. Mungkin di situ banyak budgetnya sih Bang. Tapi mereka yang memakai barang haram tersebut, mereka tidak memikirkan apa sih efek yang mereka hadapi. Efek terhadap kesehatan mereka. Mungkin saraf-saraf otak mereka bakal putus. Banyak sekali kalau kita baca di situs BNN dan bacalah tentang narkotika, efek ketika kita memakai narkotika tersebut, barang-barang terlarang tersebut. Mungkin bagi yang mengedar, menjual dengan alasan keterpurukan ekonomi, masih banyak abang peluang kerja di luar. Mungkin kita bisa membuka usaha sendiri, tidak berharap PNS. Iya benar. Daripada menjual hal tersebut, efeknya apa? Ketika kita ditangkap oleh aparat kepolisian, kita bakal dijerat dengan hukum juga. Sel besi menunggu kalian yang menjual hal-hal haram tersebut. Maka pesan saya bagi kalian yang memakai, tolong berhenti dan laporkan diri kemana? Ke BNN. Iya. Di situ ada Rehabilitasi kan? Iya benar. Dan yang menjual mungkin lebih baik berhenti saja, karena ketika ketahuan imbasnya kepada kalian juga. Iya benar. Ini bagi kalian para pemuda milenial yang masih terbilang masih menggunakan barang-barang haram, yang masih bermain dengan penjualan barang-barang haram. Coba sih kalian berpikir, ketika kalian ingin menjual barang tersebut tapi kalian ditangkap, bagaimana psikologis dan hati pikiran orang tua kalian di rumah? Orang lagi istirahat tapi mendengar kabar tiba-tiba Anda ditangkap dengan menjual barang-barang haram tersebut. Itu membuat orang tua Anda terpukul. Cobalah kita mengubah pola pikir kehidupan kita. Saya nggak melarang dan kami pun nggak melarang untuk Anda ingin jadi PNS, ingin jadi Polri, ingin jadi TNI, bahkan apapun itu. Tapi coba Anda tanamkan mindset di pikiran Anda harus melangkah. Apapun itu, Anda jangan pernah mengharap kepada orang lain yang selalu membantu kita, tapi Anda coba merubah kehidupan Anda sendiri, merubah pola pikir Anda sendiri, memulai dari nol. Itu tidak apa-apa walaupun kita mendapatkan penghasilan yang kecil. Insya Allah kalau rezeki sudah pasti diatur. Jangan pernah iri kepada kawan-kawan kita. Kalau kita iri terhadap ilmu, itu kita boleh iri. Tapi ketika kita iri terhadap apa yang mereka dapatkan, itu tidak boleh. Tanamkan pada diri kita, kita juga bisa mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Cuman itu semua butuh waktu, butuh proses dan butuh usaha. Tidak ada semua yang dapatkan dengan spontan. Benar Bung Irwandi? Betul sekali. Ketika kita melihat teman kita yang lebih sukses daripada kita, jangan selalu melihat ke atas. Iya. Lihatlah ke bawah. Ada kawan-kawan kita mungkin yang
lebih membutuhkan daripada kita. Kita insya Allah sudah diberi kecukupan dalam kehidupan. Ketika kita ingin meraih lagi yang lebih banyak lagi, kita lihat dulu yang di bawah ini. Mereka mungkin lebih tidak membutuhkan lagi. Kita insya Allah sudah diberi kecukupan. Maka bersyukurlah dengan punya rasa iri dengki terhadap kawan-kawan kita yang sudah sukses. Iya, benar. Jangan nanti akibatnya kalian demi meraih kesuksesan punya banyak uang, kita terjerumus ke dunia gelap tersebut. Itu sangat tidak dianjurkan. Mungkin lebih baik kita berada di zona nyaman dengan bersyukur saja ketika kita sudah diberikan zona yang nyaman. Iya benar. Itu kata-kata mutiara dari Bung Irwandi. Benar sekali. Ketika kita selalu melihat ke atas, kita lupa pada diri kita. Kita di posisi yang bagaimana? Kita di posisi yang sedrastis mana? Ketika kita sudah melihat ke atas, kita juga harus melihat ke bawah. Kadang ada keluarga, bukan keluarga sih. Kadang ada anak dia broken home. Kadang ada anak yang tidak bisa mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ketika kita sudah lulus SMA, orang di luar sana bahkan kepingin sekolah seperti kita. Namun rezeki mereka belum dikabulkan. Intinya, apapun itu, Anda harus bersyukur. Tidak ada boleh kita rasa iri dengki kepada orang lain. Begitu Bung Irwandi? Benar sekali. Nah, jadi begini Irwandi. Ngomong-ngomong milenial lagi nih. Nah, kalau dibilang milenial itu tidak suka ataupun tidak ada fans kepada seseorang, itu tidak mungkin. Pastinya setiap milenial itu memiliki fans tersendiri ya. Apalagi sesosok orang yang memotivasi dirinya sendiri untuk bangkit, dan juga sesosok orang yang menginspirasinya dalam hidup. Nah, ini menurut Bung Irwandi apa sih? Atau siapa sih sosok yang selalu menginspirasi Bung Irwandi, selalu memotivasi gitu? Mungkin yang selalu menginspirasi pertama orang tua ya Bang. Iya, itu betul. Kita selalu melihat orang tua bagaimana mereka menghidupi kita. Begitulah juga kita harus sadar. Kita harus bisa juga seperti orang tua karena kita bakal menjadi Orang tua. Semoga dipercepat. Nah, ya jangan dipercepat dulu. Tapi diperpanjang umur dulu ya. Iya, karena kalau di genre kalau buat perempuan nikahnya minimal 22 tahun dan untuk laki-laki minimal 25 tahun. Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menjaga kesehatan reproduksi yang sehat serta sudah siap di mental dan fisik finansial tersebut. Dan yang kedua yang memotivasi saya, yang pertama sudah orang tua. Yang kedua, kalau ini jauh sekali berbicara, kita lihat pemilik Alibaba. Siapa dia? Alibaba. Jack Ma. Kita lihat beliau pernah ditolak di berbagai macam universitas. Iya, betul. Tapi beliau berhasil dari apa? Dari life skill, soft skill beliau. Dia berhasil membangun wirausaha sudah mempunyai aset-aset di wirausaha tersebut. Kita lihat sekarang bagaimana Alibaba berdiri dengan kokoh dan beliau menjadi seorang motivator yang bisa memotivasi dalam kehidupan kita. Iya benar. Karena kadang ada orang yang baru mencoba sekali tetapi tidak diterima ataupun gagal, dia langsung frustasi. Sungedang. Iya. Apalagi tidak ada dukungan dari sekitarnya gitu. Karena di sekarang ini ketika kita salah memilih tempat tongkrongan, salah memilih kawan, ketika kita mencoba sesuatu yang baru, tidak ada dukungan dari kawan-kawan kita, dari orang sekitar kita, itu kita menjadi pesimis. Ya, kata pepatah lagi, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita pasti berbau wangi. Ketika kita berkawan dengan penjual bensin, kita pasti seperti bensin itu juga. Ini bukan bukan menyalahkan penjual bensin. Nah, ini kita bisa ambil hikmahnya. Ketika kita berbaur dengan orang-orang yang benar, insya Allah kita bakal benar juga. Karena faktor dorongan dari kawan-kawan tersebut, semangatlah mereka. Ketika kita salah pasti tegur dan selalu menyarankan mensupport kawannya ke arah yang benar. Nah sebaliknya, ketika kita berkawan dengan yang tidak benar, pasti kita akan ke jalan yang sesat. Iya benar. Mungkin kita bakal tahu bilang lah ketika kita berteman dengan orang yang salah. Sepertilah makna dari pepatah tadi. Iya, benar. Seperti kata Bung Irwandi tadi, ketika kita salah memilih teman,
maka hancurlah kita. Gitu. Tapi ketika kita berhasil memilih teman yang bagus, yang baik, kita dapat memperoleh hal-hal yang baik juga. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan yang orang jahat. Dengan masuk kata begini, kita berteman dengan siapapun boleh. Cuma kita menempatkan diri kita di mana. Begitu. Dan juga yang ketika kita bermain tongkrongan, ketika itu hal-hal yang baik maka kita terima. Ketika itu hal-hal yang buruk kita tidak terima. Bukan berarti kita tidak berkawan sama dia. Oke, begitu. Jangan sampai nanti salah pemahaman gitu Bu Wandi ya. Iya, betul sekali. Pandai-pandailah berkawan. Iya, Jangan benar. sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Gitu. Nah nih, ngomong-ngomong nih Bu Wandi. Bagaimana sih perencanaan yang baik terhadap Bung Irwandi ke depannya? Baik. Izin minum. Oh, boleh sambil minum boleh. Memang mantap rasa kopi di Polim. Oh. Jangan sini langsung kunjungi ke Polim saja. Jangan lupa tetap ke Polim Kopi PD. Nah, saya bakal jawab pertanyaan dari Bang Yoga. Mungkin kami di Forum Generasi Berencana Provinsi Aceh memang dibekali ataupun diajari 5 transisi remaja. Nah, apa saja sih 5 transisi remaja tersebut? Yang pertama adalah mengatur pola hidup yang sehat, Yap. Yang kedua pendidikan yang terencana, yang ketiga karir yang terencana, yang keempat kembali ke masyarakat, dan yang kelima nikah yang terencana. Wow. Nah, dari kelima pola Pola transisi tersebut, mungkin di situ bisa kita lihat harus diawali dengan perencanaan. Ketika kita sudah mengatur pola hidup yang sehat, Iya. kita pasti sudah siap untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di dalam pendidikan tersebut kita harus melakukan berbagai macam perencanaan. Kita bakal menemukan berbagai macam permasalahan lika-liku di dalam pendidikan. Kita atur rencana sebagus mungkin sehingga ketika kita sudah sampai di suatu hal yang telah kita atur, kita sudah siap untuk jalaninya. Dan yang ketiga, karir yang terencana. Ketika di jenjang pendidikan kita sudah sukses, kita mungkin bakal mudah dalam memiliki pekerjaan. Jadi pekerjaan yang terencana harus diawali dengan pendidikan yang bagus agar karir ke depan kita tersusun dan terencana yang baik. Dan yang keempat, ketika 3 ini sudah kita lewati Iya. tersebut, kita harus kembali ke masyarakat. Agar apa? Di masyarakatlah kita bersosial mungkin. Di situ sosial yang banyak kita dapatkan. Iya, benar. Nah, ketika kita sudah sukses di pendidikan, sudah sukses di karir, mungkin kita bisa implementasikan ke masyarakat dengan bersosial, berbagi ilmu, berbagi rezeki dan sebagainya, karena kita telah sukses di pendidikan dan karir. Bisa berbagi ilmu karena yang kita dapatkan di pendidikan serta di karir yang bagus, pasti kita bisa bersosial dengan berbagi rezeki ataupun sedekah. Nah, yang keempat, ketika 4 transisi ini telah kita jalankan, baru kita nikah yang terencana. Nah, bagaimana sih nikah ideal menurut BKKBN Pusat? Ya. Nikah yang ideal tersebut, wanita harus berumur ataupun perempuan harus berumur 22 tahun dan laki-laki 25 tahun. Nah, untuk apa? Agar ketika usia kematangan itu telah dicapai, mungkin
kesehatan reproduksi dari perempuan laki-laki itu sudah kuat ataupun sudah siap. Nah, yang kedua apalagi kesiapan mental itu sudah cukup kalau kita sudah berumur matang. Ya. Nah, yang ketiga finansial ataupun ekonomi pun sudah mencukupi karena kita telah mengaturnya di awal di karir yang terencana itu sudah menyukseskan. Insya Allah kita sukses dengan karir yang terencana. Mungkin untuk perencanaan saya ke depannya, insya Allah setelah ini masih Pandemi ya. pandemi dan ini masih jenjang S1 juga. Yes, yeah. Insya Allah untuk perencanaan ke depan, saya kalau Allah beri kemampuan, saya bakal Amin. untuk S2-nya. Dan di dalam menyambut S2, saya insya Allah ingin membuka suatu usaha kuliner lah. Wow. Bagus ya, tadi ada beberapa tadi kata-kata dari Bung Irwandi seperti pola transisi dari genre Iya, betul. dan juga ada ideal bagi kaum muda milenial nih yang ingin menikah, tapi ada tips-tips yang diberikan oleh Bung Irwandi tadi. Nah nih Bung Irwandi berbicara seputar 4.0, di mana tadi Bung Irwandi mengatakan kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan ke masyarakat, karena di masyarakat itu kita mendapatkan ilmu sosial yang sangat besar. Berbicara ilmu sosial Bung Irwandi, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi pemuda generasi milenial yang kreatif, aktif dan inovatif di era modern kali ini? Ini bagi pemuda ya, untuk bisa bersikap mempunyai ide kreatif, Yeah. apalagi Kreatif, aktif dan inovatif. mungkin kreatif itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita berimajinasi, tapi imajinasi yang bagus. Iya. Kita berinovasi yang bagus untuk menghasilkan kreativitas yang tinggi. Yang kedua untuk keaktifan, aktif bagaimana? Kita berbicara aktif di dunia sosial. Nah. Atau Kita berbicara aktif, ya pastinya tadi pemuda milenial ini kan kembali ke masyarakat seperti Bung Irwandi katakan tadi. Di masyarakat itu pemuda milenial ini harus bersikap seperti apa? Harus melakukan apa di masyarakat? nah, ketika di pendidikan tersebut kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, kita aktif di masyarakat. Mungkin kalau bukan aparatur kampung, bukanlah aparatur kampung, kita bisa memberikan edukasi yang telah kita punya kepada masyarakatnya. Misalkan ada masih masyarakat yang awam sekarang tidak paham akan teknologi komputer dan sebagainya. Itu ketika kita kembali ke masyarakat, kita bisa ajari ilmu yang telah kita punya tersebut. Mungkin keaktifan lain ya sering-sering berbaur, sharing lah. Ya, kalau kata orang-orang terdahulu itu sering-sering kita duduk sama orang-orang dewasa. Ya, betul sekali. Semakin sering kita duduk bersama orang dewasa, semakin bertambah ilmu dan pola pikir kita berbeda. Keseringan kita duduk sama orang dewasa, pola pikir kita menjadi dewasa. Dan juga tadi, ketika pemuda milenial ini mendapatkan sebuah ilmu di tingkat pendidikan jenjang S1 maupun S2 dan serta S3, mereka akan kembali ke masyarakat tentunya. Untuk apa? Yang pastinya itu mereka membagikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu untuk masyarakat awam di sekitar mereka, yang mana nanti masyarakat awam tersebut bisa mempelajari dari mereka langsung tanpa harus untuk keluar daerah ataupun mendapatkannya dari orang-orang yang jauh gitu. Ketika pemuda milenial ini langsung terjun ke masyarakat, kaum Hawa dan Adam di masyarakat tersebut menjadi senang ketika ilmu yang mereka dapatkan itu dari anak-anak muda. Begitu Bung Irwandi? Karena kaum milenial ini adalah kaum emas. Mengapa dikatakan kaum emas? Karena mereka sebuah agent of change. Mereka membawa kehidupan ke depan itu bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Begitu Bung Irwandi? Nah, gini Bung Irwandi. Di sekarang ini banyak orang berpikir seperti ini. Untuk apa sih kita melanjutkan S1? Begitu. Karena ke depan kan kita bisa saja nanti belum tentu dia yang udah tamat kuliah bisa dapat kerja. Belum tentu dia yang nggak sekolah melanjutkan S1 dia bisa nggak dapat kerja. Nah, bagaimana nih menurut Bung Irwandi? Mungkin kita tidak bisa menyalahkan juga sih. Ini pendapat-pendapat dari orang-orang luar. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Di perkuliahan
apa yang nggak pernah kalian dapatkan pasti bakal didapatkan. Ini dalam konteks relasi dan sebagainya. Kita pasti bakal menemukan banyak ilmu-ilmu baru di perkuliahan. Kita mempunyai teman baru. Ketika kita SMA ini kita bilang, itu lingkup kita hanya misalkan di Kabupaten PD. Ya. Kita sekolah di SMA mana, SMA Negeri 1 Sigli lah. Itu lingkupnya kita PD semua. Nah, ketika kita kuliah, kita banyak relasi baru yang akan kita temukan. Banyak berbagai macam. Ada yang dari asli Aceh, ada yang di luar Aceh, bahkan ada yang di luar negeri. Ya. Itu bisa kita temukan orang seperti itu di bangku perkuliahan. Makanya kalau bagi saya penting sekali kuliah. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan pendapat dari luar. Ya benar. Kadang ada orang yang seperti yang tadi saya katakan, ada orang yang kepingin untuk melanjutkan pendidikan tapi terkendala biaya. Nah, ini sedikit lagi. Ya boleh. Saya bukan dari keluarga yang mampu. Dulu saya pernah berpikir ketika SMA saya ingin ngaji di pesantren, tapi karena keterpurukan biaya. Nah, seperti di awal tadi saya bilang, tanamlah saja keyakinan, pasti bisa. Dan ketika saya kuliah, saya tes beasiswa bidik misi. Dan insya Allah lewat. Makanya Allah tidak akan menutup kemungkinan kalau kita yakin dan berusaha selalu. Mungkin bagi kalian yang mungkin tidak bisa kuliah karena keterpurukan di biaya ataupun ekonominya tidak mencukupi, mungkin banyak beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk kalian bisa melanjutkan studi. Bukan alasan ekonomi tidak bisa melanjutkan pendidikan kalian. Itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Benar Bung Irwandi ya? Nah, ini Bung Irwandi ngomong tentang pemuda milenial. Marilah kita terus bergerak di atas nilai-nilai idealisme dan moralitas. Melihat persoalan yang ada dalam kacamata idealisme dan memberikan reaksi dalam mengkritisme demi terciptanya tatanan yang lebih mapan. Banyak orang sekarang ini ketika dia sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dia tidak melihat moralitas di sekitarnya. Seolah-olah dia mengabaikan kehidupan sosial di sekitarnya. Itu berbeda Bu Irwandi. Ketika kita bepergian ke suatu daerah, kita melihat di sepanjang jalan tersebut banyak orang yang bisa dibilang membutuhkan bantuan kita. Namun seolah kita menutupi kacamata kita tuh untuk mereka. Itu bagaimana Bu Irwandi menyikapi hal tersebut, orang yang kurang bersosialisme gitu. Mungkin sifat seperti itu kurang baik ketika kita sudah keluar dari wilayah kita dan kita sudah sukses di luar, kita mengabaikan sekitaran kita. Ingat nggak dulu ketika kita masih berada di fase tersebut? Iya. Ketika kita belum melanjutkan Ke jenjang lebih tinggi. Kita belum keluar dari wilayah sendiri. Iya. Kita juga berada di posisi tersebut dan orang-orang selalu memperhatikan kita. Orang selalu memberikan kita motivasi, memberikan apa saja yang mereka punya untuk kita. Itu orang yang di sekitar kita. Nah, ketika kita bukan sukses, tapi kita sedikit saja keluar dari wilayahnya dan lupa akan lingkungan sekitar yang dulu membesarkan kita. Bagaimana pendidikan yang mereka kasih, pendidikan dari akhlak, adab yang mereka ajari kepada kita di awal ketika kita masih berada di fase tersebut. Dan ketika kita sudah besar, kita melupakan hal yang seperti itu. Nah, sebelum kalian bertindak seperti itu, kalian pikir dulu bahwa kalian pernah berada di fase yang seperti yang kalian abaikan tersebut. Bahwa kalian pernah berada di fase tersebut. Benar. Ketika kita sudah menjadi sosok orang yang sukses, jangan pernah melupakan di mana asal kita pernah berdiri. Iya. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Namun juga tidak banyak orang yang peka terhadap kecenderungan sosial. Apalagi orang-orang yang tidak memikirkan hidup sosial, seakan-akan dia tidak membutuhkan orang lain untuk kedepannya. Dan juga
sebagai anak muda zaman now nih, Bung Irwandi, yang pastinya kita bisa melihat ke depan ini ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Karena sumber daya alam dan juga sumber daya masyarakat di bumi kita ini sudah cukup banyak. Namun terlepas dari itu semua, kita juga bisa melihat ada masih banyak peluang yang bisa kita jadikan income, penghasilan bagi kita ke depan. Yang mana artinya kita bisa menjadi orang sukses. Tidak ada penghalang bagi kita semua ketika kita ingin melangkah menuju hal yang baru, untuk mencoba hal yang baru, itu semua tidak ada batasannya. Betul begitu Bung Irwandi? Ketika kita berbicara tentang peluang, di teori manajemen pernah dikatakan tentang analisis SWOT. Ya. Di analisis SWOT kita mengambil suatu, kalau kita bilang itu decision making, itu pengambilan keputusan. Nah, ketika peluang itu ada, kita harus analisis. Iya. Apa sih analisis SWOT tersebut? Analisis SWOT adalah kita melihat kelemahan, kelebihan, kekuatan, dan kekurangan. Di dalam suatu peluang tersebut, coba kita lihat apakah lebih banyak kelemahan atau lebih banyak kekurangan. Ketika lebih banyak kelebihan, maka ambillah peluang tersebut. Nah, ketika kita telah menganalisis, pasti kita dapatkan peluang yang baik, karena kita telah berpikir panjang bahwa peluang untuk kedepannya pasti besar untuk kita karena telah melakukan analisis SWOT tersebut. Ya, benar Bung Irwandi. Namun terlepas itu semua, pemuda milenial ini bisa dikatakan pemuda yang bisa membawa perkembangan negara menjadi pewaris serta generasi penerus yang lebih baik. Ketika sosok pemuda milenial ini bisa memanfaatkan apa yang ada, begitu. Karena jika kita tidak memanfaatkan apa yang ada, rugi. Itu sangatlah rugi. Ngapain kita rebahan di rumah tapi kita tidak bisa menghasilkan apa-apa? Keluarlah Anda dari rumah Anda, coba melihat di luar sana, ada banyak orang yang ingin seperti Anda, dan Anda masih memikirkan kita masih punya orang tua, kita bisa masih minta sama mereka. Stop ketika Anda sudah berpikir seperti itu. Ketika Anda sudah menginjaki umur 18 tahun, Anda sudah harus merubah pola pikir Anda. Bagaimana Anda ke depan bisa membahagiakan kedua orang tua Anda. Itu impian semua orang. Tidak ada orang yang tidak mengimpikan bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua Anda. Betul Bu Randi? Ya betul, orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi sukses. Nah, kesuksesan itu tergantung bagaimana anaknya bergerak. Bergeraklah ke arah yang benar. Aturlah perencanaan yang betul-betul baik agar ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita telah tersusun dengan baik dan bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik ke depan, dan insya Allah pasti sukses. Ya, benar. Kembali ke pengalaman saya. Di sini saya ingin cerita sedikit. Buat Anda yang di luar sana takut untuk melangkah atau takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut. Saya dulu seperti itu. Saya dulu seperti itu, tidak berani memulai hal baru. Tapi ketika saya berani memulai hal baru, melangkah tahap demi tahap, step by step, namun itu semua di luar nalar saya, di luar pikiran saya. Yang mana sebelumnya saya berpikir bahwa ketika saya memulai hal baru ini, saya mendapatkan income atau penghasilan yang besar. Namun semuanya di luar jangkauan. Saya mengalami kegagalan, bahkan untuk modal pun saya harus menutupi. Bahkan saya juga harus menambah modal. Bahkan untuk penghasilan saya down. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak orang di luar sana masih putus pekerjaan dan juga tidak ada pendapatan apa-apa, dan semua krisis pendapatan gitu. Intinya kita semua jangan pernah takut untuk melangkah mencoba hal baru. Ada banyak peluang di luar sana. Ketika Anda tidak memanfaatkannya, Anda menjadi orang tidak berguna bagi orang lain. Betul Bu Rwandi? Betul, jangan selalu mendengar komentar-komentar negatif pada diri kita, karena mungkin ada sebagian orang pasti bakal ngedon dengan komentar-komentar yang negatif. Tetapi ambillah komentar tersebut sebagai motivasi, sebagai kekuatan ketika dalam langkah. Ketika orang telah mengomentari kita, berarti orang itu selalu memperhatikan kita. Iya, benar. Bahwa kita itu bisa.
Makanya dari komentar orang lain ambillah sebagai kekuatan untuk kita terus bertahan di apapun yang tengah kalian lakukan. Ya benar. Nah, kembali lagi tadi ke konsep kita, ke pemuda milenial, Bung Irwandi. Bagaimana ketika Bung Irwandi menyempatkan waktu sambil melanjutkan jenjang pendidikan S1? Mungkin sepandai-pandainya lah mengatur waktu, karena yang pertama di kehidupan itu memang manajemen waktunya. Ketika kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, makanya pandai-pandailah mengatur, jangan buang waktu itu sia-sia, karena waktu itu adalah emas ya. Emas, wah. Sedetik kita lalai, banyak peluang calon istri bakal diambil orang. Waduh. Makanya pandai-pandailah mengatur waktu. Karena apa? Ketika Anda rebahan di rumah aja, ada banyak pesaing Anda di luar sana yang ingin mengalahkan Anda. Namun itu tak terlihat, dan Anda pun tak memikirkan hal tersebut. Anda berjalan santai tanpa mengikuti alunan perjalanan yang Anda miliki saat ini. Karena apa? Pemuda milenial adalah agent of change. Bisa dikatakan tongkat estafet bagi sebuah negara untuk membawa perubahan ke yang lebih baik. Gitu. Di mana peran masa depan bangsa dan negara kita itu dipengaruhi oleh pemuda milenial, yang mana ketika pemuda milenial ini membekali diri dan mengisi kompetensinya, sehingga ketika nanti pemuda milenial mencapai tahap dewasa, mereka dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa terhadap apa yang mereka miliki. Begitu Bung Irwandi. Nah, jadi Bung Irwandi, ngomong-ngomong nih, ini kita udah memasuki tahap terakhir ya, tahap terakhir podcast ya. Mungkin Bung Irwandi ada sedikit kata-kata motivasi, atau sebelum kata-kata motivasi ada yang mau dititip salam atau mempromosikan. Ini juga Bung Irwandi juga ada akun YouTube ya, mungkin bisa nanti Bung Irwandi jelaskan sekalian. Nanti ada linknya di bawah. Oke. Di box deskripsi. Iya, boleh. Mungkin ini sedikit pesan saya buat remaja ataupun pemuda. Pesan dari saya, asah kemampuan kalian, tingkatkan life skill kalian. Ketika bonus demografi datang, kalian sudah siap menghadapinya. Karena Indonesia bakal dihadapi dengan bonus demografi pada tahun 2025 hingga 2035. Ketika Anda, pemuda remaja, sudah mempunyai kemampuan yang baik, pasti kalian bakal siap menghadapi bonus demografi tersebut. Dan jangan lupa berdoa, usaha, dan yang terakhir, yakinlah pada diri kita sendiri. Karena hanya diri kita yang bisa menentukan kemana arah kita pergi. Itu, wow, itu kata-kata motivasi dan kata-kata mutiara yang sangat indah. Oke, baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kaum milenial dan kaum-kaum yang lainnya. Bagi kaum bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa mendengarkan ini, dan bagaimana nanti bisa menyalurkan kepada anak-anak ibu dan bapak. Sekali lagi terima kasih kepada Bung Irwandi telah menyempatkan waktunya untuk hadir nih sebagai superstar di podcast Harmanda Family. Baik, terima kasih juga telah mengundang. Jangan lupa subscribe ya akun Harmanda Family. Oh ya, aduh. Ini satu lagi nih, jangan lupa, aduh, sponsor nih. Apa nih? Pokoknya bagi kalian yang berada di Walasigi, jangan lupa mampir di Poleng Putih. Dan bagi kalian yang berada di luar Kabupaten Pidi, ketika kalian berada di Kabupaten Pidi, jangan lupa singgah di Poleng Putih. Dan satu lagi, ketika bagi kawan-kawan yang kaum berbahan nih di rumah ingin lapar ataupun haus, tenang, nanti bisa langsung telepon delivery nih, bisa langsung nanti catat di Instagram di bawah ini, yaitu Polem Kopi ya. Iya. Instagramnya Polem Kopi. Mereka juga menyediakan delivery. Jadi bagi kalian yang rebahan nanti tinggal di rumah aja, lapar, haus, nanti tinggal telepon, diantar langsung, gercep. Jangan lupa follow Instagram Poleng Kopi. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian, lebih kurang kami mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.